Oke, sudah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelumnya aku ucapin dulu selamat Lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah mungkin tahun depan kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan ya gitu. Nah, hari ini topik bersama Optima Health bersama dengan aku dan Cecilia. Kita akan ngobrol santai. Topik bahasannya adalah tentang lemak ya. Nah, jadi stay tune. Kemudian untuk teman-teman yang udah drop pertanyaan, ya nanti kita akan bahas ya, gitu. Bentar, Cecilianya sudah online. Oh, no. Hai, aduh. Oh no, I can't see anymore. Next time I really have to have like my computer and my phone. Tapi Hi. maksudnya sekarang yang ada di layar kamu sendiri ya? Yeah. I supposed to make a Again? screenshot so you can see. I'm talking to myself. But can you see me? Yes, as usual. Yeah, Jadi okay. split screen. Oke, tadi aku baru Split ngobrol screen, yeah. sedikit, baru kasih introduksi sedikit topik hari ini dan Optima Mm. Health. Tadi belum sempat gitu pas kamu keburu sudah masuk. Jadi kamu boleh Oh yeah. memperkenalkan Optima Health, cerita dulu sedikit. Okay, so I don't have my book right now, but I have the company profile. Optima Health adalah, hai, selamat pagi semuanya. Hai Selamat siang Ronald. ya. Mm-mm. Selamat S- siang. Ya, so Optima Health itu adalah suatu enterprise di mana kita memberikan online coaching, mm-mm. online help buat orang yang memerlukan bantuan dari apa itu namanya dari distance, jarak jauh. Iya. Jadi di situ kita memberikan coaching nutrisi, kita memberikan coaching juga tentang psikologi kayak yang untuk membantu mereka kalau ada food addiction dan Yes. juga untuk memberikan bantuan support psikologi dan juga support nutrition dan knowledge. Yes. Yes, dan Optima Health adalah sekarang itu Optima Health itu Cecilia dan Umu. Ya. And so Cecilia sebagai Hi Ronald, selamat pagi. Pak Ronald, suara kita bagus ya. Hari ini bagus ya suaranya. Mm-mm. That's better. Oke. Ya, dan kita bekerja sama juga dengan Carnivore Diet Indonesia, memberikan support Yes. knowledge, Mm-mm. dan kita memberikan beberapa insight bagi beberapa member Carnivore Diet yang memerlukan advice secara, tapi ada yang kalau yang memerlukan bantuan yang lebih menyeluruh dan untuk follow up Spesifik, itu ya. ya spesifik kita akan masukkan di dalam klientel Optima Health. Yes. Yes, kedepannya juga kita berencana untuk memperluas jangkauan kita untuk membentuk beberapa kader-kader di Indonesia yang bisa memberikan root movement health. Ya. Jadi papanya umum merupakan salah satu kader. salah satu calon kader. Oke, Ronald, suara siapa yang kecil? Suara saya atau suara umum? Kita perbaikin. Nah, ini suara kamu lebih keras, lebih kencang sih. Ya, karena saya pakai headset. Oke, so ya sekarang kalau di sini itu jam 5 pagi, Ronald. Subuh. I can't scream. I cannot scream, sorry. So yeah, untuk Optima Health sendiri itu jangkauannya di seluruh dunia karena kita online. Kan online ya. Yes, jadi kita beberapa. Oh, suara Oma ya kurang keras. Sekarang I hope it's a bit louder. Ya. Jadi kita sekarang handle itu beberapa klien yang di seluruh dunia, ada di Indonesia beberapa, ada juga yang di Australia. Ada yang beberapa juga di Perancis. So itu di mana-mana. Bahasanya ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, whatever you want to speak to me is fine. Ya. So Umu di sini perannya adalah untuk memilah dan mendokumentasikan apa namanya itu data. Yes. So, jadi dia
apa itu motor yang bekerja di balik Optima Health ini. Kita juga akan bekerja sama dengan Carnivore Diet Indonesia untuk membantu juga pembentukan beberapa kader yang bisa membantu orang-orang di sekitar wilayahnya. Di sekitar wilayahnya, membantu mereka. Itu akan lebih mendalam lagi, kita akan bahas bersama Mas Ferry nanti. Iya. Ya. Jadi teman-teman boleh teman-teman hubungi saya kalau misalnya memerlukan ya. Memerlukan follow up yang lebih mendalam. Iya. Itu artinya akan menjadi klientel Optima Health. Yes. There you go. Untuk sementara kita masih belum selesai untuk website kita, karena dulu itu Oma itu kerjanya cuman nggak mau handle terlalu banyak. Sekarang karena sudah ada dengan Umu, jadi kita akan bikin website dan di situ kan kita tulis banyak artikel dan resep-resep yang lebih terorganisir. Itu kerjanya Umu. Iya. Oh, my voice is a little bit serak-serak. Dan nanti Umu akan pre-screening klien-klien itu ya. Yes. Sebelum Umu akan forward ke Oma gitu. Jadi boleh kontak Umu untuk yang memerlukan spesifik follow up ya, teman-teman gitu. Yes. Silakan. Kita juga ada beberapa handle orang yang beberapa klientel yang sudah kita handle beberapa lama itu, ada yang bermasalah karena psikiatri, ada juga yang bermasalah karena imunitas, dan juga ada yang karena diabetes. So, we take everything, dan yang kita bisa perbaiki dengan nutrisi. Tapi kita bukan dokter. Kita juga bisa bantu, tapi kita juga bisa bantu untuk memberikan salah satu service dari Optima Health itu memberikan review secara lebih holistik tentang tentang blood test kalian. Jadi kalau misalnya kalian memerlukan review yang lebih spesifik lagi, itu akan masuk di dalam klientel Optima Health. Silakan hubungi Umu, nanti kita akan bahas selengkapnya, dan untuk juga bagaimana cara memperbaikinya dengan pendekatan nutrisi. Cukup jelas ya teman-teman. Nggak apa-apa, nanti kita akan berkala, kita akan update terus supaya teman-teman makin jelas gimana nanti teknisnya. Masih under construction. Yes. Ya. Okay. So, how is it going, Umu? Bagaimana kabarnya? Dan selamat minal aidin wal faizin. Wal faizin. Sama-sama gitu. Selamat lebaran buat semua ya. Gitu. Hari ini nggak ada spesial, pokoknya menunya balik lagi seperti biasa. Balik lagi ke daging. Iya dong. Itu kemarin kamu masak apa buat lebaran? Nggak masak. Jadi aku masak sebelum hari terakhir puasa itu, yang masak opor ala-ala lah, sedikit banget santannya, sampai mamaku bilang, ini santannya sedikit banget ya, cair. Iya, dan dia suka, karena dia nggak suka yang kental kan, gitu kan, sekedar aja gitu kan. Udah habis itu, udah hari kemarin menu normal lagi, hari pertama lebaran. Terus untuk bikin opornya kamu gimana bikinnya? Bawang merah, bawang putih, kunyit, udah, kemudian air banyak sama santan sedikit. Airnya tuh 5 liter, airnya 5 liter, isinya dalamnya sekitar 2 kilo. Jadi sekedar sah aja, kita udah ngopor. Udah. Karena aku nih menarik, karena nanti minggu depan hari Sabtu itu teman-teman suami saya mau datang ke rumah, dan beberapa mereka jadi ayang muslim gitu. Jadi aku mau memperkenalkan masakan Indonesia. Aku memang mau bikin opor daging. Mungkin dengan ketupat atau tidak, mungkin akan dengan sedikit ketupat, dan aku bikin dengan banyak sayur nanti untuk memperkenalkan makanan Indonesia. Tapi memang opornya akan dimodifikasi. Nah, kalau yang aku tahu, opor itu kan putih pakai santan ya. Kalau aku nggak pakai kunyit sih, aku pakai karena di sini kita nggak ada bukan jahe, itu putih kecil banget, dia baunya spesifik. I forgot what it's called. Apa ya namanya ya? Teman-teman yang tahu, kemiri itu yang ya? bikin Kemiri? No, bukan. Dia akar. Kencur di akar ya? itu kan, iya, kencur. Nah, kencur itu yang bikin bau spesifik di what you call di opor itu. Opornya putih. Jadi kan bisa di dalamnya itu dikasih telur sama ayam. Terus kamu bisa makannya sama kacang panjang. Kalau di sini kan nggak ada kacang panjang, jadi kita pakai buncis nanti. Aku sih rencananya mau bikin kayak gitu. Untuk minggu depan itu memperkenalkan untuk beberapa teman-teman suamiku yang
kebanyakan yang Muslim yang kita undang ke rumah. Iya. Tempatku ini tempat makan orang, tempat orang-orang makan kayak restoran. Every weekend Aku mostly like banyak bumbu yang nggak dipakai. Kebetulan mamaku juga sukanya simple kan. Jadi kan biasanya harusnya pakai ada kemiri segala macam jahe, tapi ya yes. Oh, lampuku mati. nggak deh. Pokoknya aku kurangin sebisa mungkin aja gitu. Kalau untuk menurut aku ya, kalau misalnya untuk kemiri ya, itu kemiri kan yang kita bilang ya. Ya, kalau untuk kemiri itu, Kemiri itu candle nut. Kamu tahu yang kayak biji-biji itu loh, candle nut. Yes. Of course I know. I bought it from Netherlands. Takutnya Gue belinya di Belanda itu kemiri karena kan di sini nggak ada. Oh, sana Di banyak ya. ini iya, jadi saya suka belinya online. Terus apa namanya? Kalau kemiri aku masih berani pakai karena kan masih candle nut itu masih di dalam fat. Yang di dalam bahasan kita hari ini. Dia kan masih di dalam fat kayak fat kernel kayak bijian gitu kan. Jadi kamu masih bisa pakai sebenarnya. Sebenarnya pada saat kamu naikkan kemiri, kamu bisa turunin coconut. Iya, betul. Jadi Karena kan jadi teksturnya berubah. Iya, dan aku mau cobain separuhnya itu untuk menggantikan santan itu aku mau coba dengan yogurt. Mau coba dengan yogurt dan mau kucampur dengan dengan apa namanya itu dengan heavy cream. I wanted to see how it tastes. Kemarin tuh pas aku nggak ketemu Greek yogurt, nggak dapet yang sesuai dengan inilah kriteria, ya udah deh gitu. Yogurt nature biasa itu kamu nggak dapat ya di situ ya? Kemarin pas lagi nggak ada. Kemungkinan sudah last day sih, terlambat gitu. Jadi ya barangnya udah nggak ini lagi. Oke. Well, nanti aku akan update bagaimana rasanya itu opor ayamku. It will be fun. Aku bikin ketupat tapi nggak laku, nggak ada yang nyentuh. Kenapa? Nggak tahu. Jadi begitu makan opornya doang, nggak dikasih ketupat. Itu yang terjadi dengan keluargaku biasanya. So, aku suka bikin aku kasih dulu hewaninya, tapi terus nanti kan terus nantinya pada saat mereka sudah mulai terbiasa gitu, walaupun kamu kasih karbohidrat pun mereka nggak terlalu makan banyak gitu. Berapa kali ya nasi udah nggak kemakan gitu kan? Yeah. Oke lah, it's a good sign. Iya itu, jadi mulai beradaptasi. So that's the reason why I say do not force it, but just provide. Jangan dipaksa tapi dipersiapkan. Jadi dikasih banyak pilihan. I don't say the easiest. I mean like the best way to help people to choose the better option is to give them the option. You cannot limit the option, but you have to give them sorry bahasa Inggris. Cara terbaik untuk membantu orang. Karena karbo ketupat, yes Ronald, karbo itu ketupat itu isinya karbo. Tapi ini ada nih kemarin nih, Oma kan cobain. Well, gue campurin itu apa sih namanya yang biji kecil-kecil gitu, gue udah lupa namanya tuh. Tumbar. No, buat campuran ketupat. Jadi bukan cuman apa namanya? Quinoa, my goodness. Itu quinoa gue campurin ya. Oma campurin sama quinoa itu ketupatnya Ronald. So separuh itu biji quinoa yang aku rendam semalaman. Habis itu aku campur sama nasi beras kan ya. Habis itu saya rebus. Jadi berasnya tuh kuantitasnya jadi lebih kecil, quinoanya lebih banyak. Tuh ya, kalau Oma tuh soal resep tuh si Oma tuh lebih advance loh. Dia punya banyak secret recipe modification. Because I'm a nutritionist, I need to ban all of the. Saya harus memodifikasi semua resep karena untuk memberikan option kepada klien-klien saya kalau mereka lagi kayak kalian gini kan, ada Lebaran, ada Natalan gitu. Iya, dan semuanya belum tentu mau karnivor lagi, apalagi orang tua nih. Ya. Apalagi orang tua itu susah untuk karena sudah mendarah daging ya kebiasaan makan. Jadi kita cuman bisa membantu untuk memodifikasi pelan-pelan sampai mereka bisa terbiasa. Betul. Ya itu. Sekarang kita mau bicara tentang fat ya. Lemak. Ini topik yang sudah di-postpone berminggu-minggu. Iya. So apa menurut kamu kalau misalnya di kamu tuh kalau misalnya kita bicara tentang lemak, apa yang ada di kepala kamu sebelum kamu masuk bidang ketogen? Bahaya. Jadi dia meningkatkan faktor resiko penyakit jantung itu dulu tuh. The ultimate scare propaganda lah gitu. Ya. Terus menurut kamu lemak itu apa?
ya kan menurut di dalam pikiran semua orang ya yang awam yang tidak mengerti tentang nutrisi apa gitu, ya lemak itu berbahaya gitu. Terus sumbernya apa yang menurut kamu itu? Daging kan ya. Sama lemak apa lagi? Minyak goreng. Minyak goreng juga berbahaya ya berarti butter. Ya. Pokoknya semua yang berlemak-lemak itu bahaya ya. Pokoknya semua yang namanya lemak nggak jadi sama rata. Pokoknya semua lemak itu sama rata berbahaya. Kayak goreng. Jadi bagusnya itu kalau misalnya orang awam ya ceritanya nih supaya lemaknya turun itu biasanya kan dia disuruh makan yang berkukus-kukus gitu kan ya. Kukus. Potato. Gold standard itu. Ya gold standarnya itu dikukus. Terus kurangin apa katanya, kurangin karbo, terus makanannya jangan digoreng, dikukus aja, terus juga diganti itu nasinya dengan potato. Iya, potato, ubi, kentang, ubi-ubian, kentang gitu. singkong. Nah itu disitunya salahnya sebenarnya kan, apa namanya? Sebenarnya apa yang terjadi dengan badan kita pada saat kita menghindari memakan lemak, kolesterol? Apa yang akan terjadi? Kalau sekarang nih, menurut kan kamu sudah mulai belajar sedikit tentang lemak. Apa menurut kamu yang terjadi di badan kita pada saat kita menghindari konsumsi kolesterol? Badan kita akan menggunakan karbohidrat sebagai sumber utama energi. So, karena kolesterol itu kan sangat krusial buat energi, buat otak. Yang memerlukan kolesterol paling banyak itu kan sebenarnya otak. Jadi kalau misalnya kolesterol kita dan juga kan badan kita memerlukan untuk memproduksi hormon. Jadi kalau misalnya kolesterolnya itu tidak didapatkan dari apa yang kita makan, tubuh kita akan memproduksinya sendiri. Dari liver akan memproduksi kolesterol untuk supaya badan kita itu mempunyai kolesterol sehingga dia mampu untuk memproduksi hormon, enzim yang diperlukan untuk tubuh kita itu supaya untuk beregenerasi. Nah, kolesterol jadi paradoksikalnya itu sangat lucu. Maksudnya kamu nggak makan lemak tapi badanmu kamu nggak mau makan kolesterol ya, tapi badanmu akan memproduksi sendiri. Nah, kebalikannya pada saat kamu memakan makanan yang mengandung kolesterol, itu malah badanmu akan menurunkan produksi kolesterolnya karena kan sudah cukup nih, ada yang masuk nih, ada yang datang. Yes, karena itu esensial. Karena namanya kan esensial fatty acid. Badan kita memerlukan. Jadi kalau kamu nggak makan kolesterol source, badan kamu akan produksi sendiri. Kalau misalnya kamu sudah mulai memakan kolesterol source makanan yang ada mengandung kolesterol, itu badan kamu, liver kamu akan berhenti memproduksi. Nah dari situlah kalau misalnya kita bilang tinggi kolesterol itu terlalu general gitu. Kita nggak tahu maksudnya apa. Karena kan sebenarnya kolesterol itu kan yang lipid profile itu kan cuman kayak kamu trigliseridanya berapa gitu. HDL, LDL yang LDL dikatakan lemak jahat, trigliserida juga lemak yang tidak baik. Habis itu yang bagus itu cuman HDL. Ya, padahal kan sebenarnya semuanya itu cuman sirkulasinya aja yang di dalam tubuh. Tidak mengatakan kenapa, apa, dapatnya dari mana, why. Why it happened that way. Misalnya gini, kalau untuk orang yang makan terlalu tinggi karbohidrat, badan kita itu paling nggak berapa sih perlunya? Sekitar maksimal itu bisa menghandle itu dalam sehari itu 100 gram. Itu kalau misalnya lebih daripada itu ya, yang standar kita itu kan makanya hampir lebih daripada 300 gram sehari. Bertahun-tahun kita makan seperti itu, yang terjadi adalah kelebihan energi yang ada di dalam badan itu kan juga menaikkan insulin. Nah, kelebihan energi ini akan di-pack oleh liver. Dengan kenaikan insulin itu kan akan di-pack oleh liver dan dimasukkan ke dalam surviving mode energy di kantong-kantong lemak itu kan jadinya dia masuk. Jadi kalau misalnya orang yang kadang tinggi trigliseridanya, ada beberapa kemungkinan. Kalau orang yang diet biasa, itu trigliseridanya tinggi itu pasti karena kebanyakan makan karbo.
atau Maksudnya makan yang kebanyakan makan manis-manis. karbo itu maksudnya dia energi itu disimpan dalam kantong-kantong tadi itu ya? Iya, dengan ketinggian insulin. Saat insulin tinggi itu pasti Oke. langsung di pack, terus dimasukkan ke Oh, dalam reserve. Reserve itu untuk memberikan energi energi apa energi energi buat survival someday. Kalau misalnya kamu nggak ada makan, nah energi itu yang akan mhm, digunakan. Tapi mhm, pengontrol pemasukan penyimpanan atau penggunaannya itu mhm. adalah dikontrol oleh insulin. Insulin adalah kayak Insulin. master hormon, tapi ada dua kan, ada insulin, ada glukagon, jadi dia naik turun. Kalau misalnya insulinnya tinggi, berarti kan badan kamu itu di dalam mode penyimpanan. Oke, Kalau insulinnya rendah pada saat kamu tidak makan, iya, dan semakin rendah ada kayak ada homeostasisnya. Jadi oke. semakin udah mulai plek itu insulinnya Turun, rendah, nah mhm, hormon lain akan naik lagi naik, namanya glukagon. glukagon. Hormon itu yang akan membuat liver mulai memproduksi, mulai kayak bangun gitu. Oke, let's go fat cell, kita akan menggunakan kalian sebagai Kalau energi. energi, iya. Ya, so itu salah satu kondisinya. Jadi kalau misalnya, nah sekarang kalau untuk orang yang makan karbo terus ya, yang akan terjadi selalu penyimpanan-penyimpanan. Jadi Mhm. jangan heran kenapa orang yang selalu makan karbo banyak lemak di daerah-daerah perut, di daerah lingkar perut ya, lingkar perutnya besar. Karena kan penyimpanannya kan kebanyakan di situ, sama di Memang paha. memang 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 maksudnya penyimpanan di situ emang spesifik karena badannya Hmm. atau, jenis, orang itu sendiri bio individuality itu, memilih lemak Uh, itu disimpan di situ? kan kenapa tersimpannya di situ? Nah, yang memutuskan lemak itu disimpan di mana itu bukan kita, Kita? bukan makanan kita, tapi hormon insulin itu yang Oh, akan I nge-send see, oke. send here. Tapi mostly itu Mhm. lemak itu akan terbentuk banyak itu di dekat apa namanya di dekat intestine. Yang namanya kan ada visceral fat. Hmm. Tapi ya di visceral fat jadi dia. Oke, Tapi ada juga subcutaneous fat itu yang di lemak kulit, yang ya di bawah kulit. mhm, Ada juga itu. Kalau itu kita enggak ini tidak termasuk lemak yang berbahaya karena bahaya. tidak berbahaya kalau Oke, subcutaneous. Yang oke, visceral yang berbahaya karena oke. visceral fat itu lemak yang terbentuk di dalam dan di sekitar organ tubuh yang akan mengakibatkan inflamasi. Mhm, mhm, mhm. Semakin besar kantong lemaknya, semakin terhimpit-himpit dia karena saat dia terhimpit-himpit itu semakin terhimpit juga saluran pembuluh darah yang memberikan Uh, ke dalam lemak itu, dia, memberikan mhm. ya apa namanya perdarahan ke lemak itu. Nah, yang akan terjadi kadang-kadang semakin penuh dia itu kayak bocor gitu dia lemaknya. Nah, itu yang kita Kantong bilang fat lemaknya bocor? toxicity. Iya, iya. Oh, Karena kan saking pecah ya? terhimpit-himpitnya Pecah kan, ya? iya pecah. Oh, Iya, yang itu yang akan kamu ketemukan di dalam pembuluh darah mhm, mhm, mhm. juga. Itu namanya fat toxicity. Aduh, Iya, itu dia kenapa orang yang lemak kantong lemaknya besar-besar mhm, itu sebenarnya inflamasi mereka selalu tinggi I see. karena ya lemaknya. Nah, um, lemak yang apa namanya leaking itu apa sih? Bocor, Bocor ya, sorry. mhm, I just said it because lemak yang bocor masuk ke dalam pembuluh darah itu akan memanggil atau mengundang apa reaksi tubuh dari fagosit yang makrofag. apa tuh Makrofag fagosit? itu dari white cell. Jadi dia akan memakan itu supaya kenapa ada orang banyak makan karbo tapi kurus atau berat badan tidak naik-naik juga. Ya kamu kan kelihatannya dari luar, apakah kamu lihat isi perutnya? Cek dong gula darahnya, cek trigliseridanya berapa. Nah itu ada yang namanya TOFI. Mhm, oke. Kelihatannya kurus di luar Fagosit itu tapi perutnya penyakit besar. bukan sih, Oma? Itu cuman proses sebenarnya, proses yang terjadi dari apa tuh sistem di dalam badan kita manusia. Kalau misalnya ada kuman, ada inflamasi, itu kan Mhm, yang akan mengaktifkan makrofag yang akan memakan inflamasi ini supaya nanti akan hilang gitu. Terus dikeluarkan
Yang seingat saya pathway-nya itu makrofagnya memakan apapun itu. Misalnya ya ada darah yang terjadi perdarahan atau terjadi leaking lemak itu. Dia akan makan, terus habis itu kan dia akan seharusnya subside dan dia dibuangnya lewat saluran ini, saluran apa namanya itu? How do you call this thing? Lymphatic. There you go. Oh my goodness. Oke, lymphatic. Dibuang dari lymphatic system. Oke. Terus ke kencing. There you go. Seharusnya begitu. Seharusnya gitu. Tapi pada saat leaking lemak atau perdarahan yang terjadi karena arteriosklerosis itu terlalu tinggi, ya, either fat toxicity atau arteriosklerosis yang plaque, yang soft plaque itu, dan yang akan terjadi penimbunan dari makrofag itu di pembuluh darah atau dimanapun terjadi. Jadi itu yang mengakibatkan semakin tingginya inflamasi lagi dan akan men-trigger lagi sistem imunitas tubuhnya yang meningkat lagi. Makanya CRP mereka kebanyakan tinggi. Ya. Dari situ. Nah, apakah kalau misalnya kita ngomong kembali ke lemak itu ya. Apa sih lemak itu sebenarnya definisinya? Kan lemak itu fatty acid, kan ada dua ya, saturated sama unsaturated, itu dibedakan dari tingkat saturasinya. Kalau kalian dengar yang saturated fatty acid itu misalnya ada yang dari dibedakan dari rantai karbonnya sama ya double bondingnya. Nah kalau misalnya untuk yang untuk yang saturated fatty acid, saturated itu ya, pokoknya semua lemak yang berasal dari animal product itu saturated. Dan kebanyakan dia kan long carbon itu kayak yang dari butter atau animal fat itu long carbon. Tapi enggak sepanjang itu, tidak terlalu panjang, sekitar 12, 13, 14 karbon gitu. Nah, ada yang lebih shorter lagi itu dari coconut oil atau MCT, itu dia short. Ya, tapi itu mereka rantai yang short ya, short chain. Ya, saturated. Jadi kalau lemak yang di dalam suhu ruangan dan mereka itu solid, itu namanya saturated. Saturated, yes, betul. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin liquid lemaknya, dan itu akan dinamakan unsaturated. Unsaturated. Lemak tak jenuh. Yes. Terus, semakin dia panjang itu semakin dia liquid lemaknya. Nah, ada dua tipe lemak yang liquid itu. Yang satunya ada yang mono unsaturated, di mana kinknya itu cuma ada satu. Misalnya kan gini, terus ada pim gitu dia. Yeah. Terus ada juga yang polyunsaturated, di mana kinknya itu ada beberapa. Nah, polyunsaturated itu contohnya kayak sunflower, itu kayak corn oil itu. Ini minyak bijian lah ya, canola, minyak dari biji-biji kecil, canola. Nah, tapi kalau untuk monounsaturated yang baik, yang kinknya itu cuma satu dan dia agak lebih spesifik, lebih kuat gitu, itu di avocado. Olive oil itu termasuk di dalam situ. Oke. Berarti dia unsaturated tapi kategorinya yang bagus. Iya, jadi nggak semua unsaturated fat itu jelek. Ada juga yang bagus kan. Kayak monounsaturated. Ini ada pertanyaan, apakah gen atau keturunan ipar saya semua anaknya kurus, padahal makan karbo dan sering jajan. Saya kenalkan carnivore diet, justru mereka tidak terima juga. Katanya makan karbo aja anaknya berat badan kurang. So gini, untuk anak-anak itu kayak kita pernah bahas dulu ya. Kalau anak-anak itu gemuk sebenarnya nggak normal. Nggak normal. Karena kan metabolismenya tinggi. Bagus. Nah, metabolismenya tinggi dan sangat aktif gitu badannya. Terus kalau misalnya kita mau menawarkan orang untuk merubah pola makan, kenapa? Untuk jadi lebih sehat atau karena kebanyakan orang tuh merasa saya itu nggak ada masalah itu. Yeah. Padahal kan sebenarnya kamu bisa lihat itu kayak early aging atau gimana gitu. Tapi karena mereka sudah terbiasa melihat hal yang seperti itu, mereka tidak melihat itu adalah suatu permasalahan. Betul. So, kebanyakan orang yang berubah menjadi carnivore diet itu merubah pola makannya ke carnivore diet itu karena mereka sakit.
most people. Jadi orang, Kebanyakan. yes, Dan kebanyakan karena terpaksa kebanyakan. sih. Ya karena terpaksa, Mm-mm. kebanyakan. Siapa Mm-mm. yang mau stay di dalam pola makan yang tidak bisa makan kue, tidak bisa makan Nggak kerupuk, enak loh. gorengan, iya pecel ayam apa sih? Siapa yang mau itu? Dan mencoba Ada. menghindari semua lemak-lemak yang makanan yang digoreng Mm-mm. dengan polyunsaturated fat. Mm-mm. Itu tidak semua orang mau. Kenapa kamu mau melakukan itu? Apalagi untuk anak-anak itu kan, kenapa nggak boleh jajan noodle mie gitu? Kenapa nggak boleh makan apa yang manis-manis apa gitu? Iya, Kenapa nggak mau? minuman-minuman yang kalengan apa semua itu loh, yang beverages itu loh, yang sweeten itu loh. Nah kan karena dia bilang Ronald, kamu bisa lihat nggak sih Mumu, Ronald komentarnya? Bisa. Oke, dia bilang karena sering sakit. Karena sering Saya bilang it's sakit. fatigue. Ya gitu, kenapa kok jadi makan karbo banyak tapi nggak gemuk-gemuk tapi sering sakit? Nah, kan Nah, lucu kan? ya, Karena um, apa yang dimasukkan di dalam badannya itu kepakai untuk menurunkan inflamasi. Terjadi inflamasi pasti. Walaupun masih kecil itu terjadi inflamasi. Pada saat setiap insulin naik itu sebenarnya kalau untuk anak-anak ya itu bisa masih dikategorikan bukan sebagai sesuatu yang patologik karena mereka memerlukan insulin untuk pertumbuhan. ya growth hormone. Pada saat kita sudah melewati umur 30 tahun lebih itu insulin yang naik terlalu tinggi itu kita mau Nggak usahakan bagus. jangan sampai terjadi, tidak Iya. karena dikatakan sebagai sesuatu yang tidak favorable. Kenapa? Karena Ya, tadi Hai kalau Maya Susanti, insulinnya, apa kabar? kalau misalnya insulinnya naik, mode penyimpanannya terbuka, aktif. Mode penyimpanan terbuka ya untuk kita yang Oke. sudah 30 tahun ke atas dan juga akan meningkatkan growth hormone Growth hormone. juga. Tapi Iya. growth hormone dan vaskularisasi yang terjadi pada saat kita sudah lebih daripada 30 tahun ke atas itu akan menimbulkan permasalahan yang kamu tidak mau, kayak hypervascularization. Itu misalnya tumbuh kayak mold, terus ada insulin resistance sign yang kayak ada mold kecil gitu iya. ya. Apa sih All of skin those tag? things. Skin tag. Ya, skin tag. Terus Habis yang itu gelap-gelap di itu Yes. nitrigan apa aku lupa namanya. Yeah, and something else that you don't want it to happen adalah itu akan meningkatkan prevalensi terjadinya tumor atau bahkan cancer. Karena insulin yang tinggi ini mengakibatkan growth hormone meningkat dan growth dari apapun yang ada di dalam badan, di dalam sel yang kamu nggak mau grow, yang nggak mau membesar akan membesar. That is one of the reason why you don't want. Itu salah satu alasan kenapa. Sorry, bahasa Inggris lagi. Salah satu alasan kenapa itu kamu nggak mau insulinmu terlalu tinggi pada saat kamu sudah lebih daripada 30 tahun. Maya Susanti, apakah kamu ada pertanyaan? Silahkan. Sekarang kita sedang membahas tentang fat. Apapun itu, fat. So, bagaimana sebenarnya lemak itu dimetabolisme di dalam tubuh umum? Gua buka lagi catatannya. Apakah pada saat kita itu, apakah baik makan lemak, protein, dan karbohidrat secara bersamaan? Enggak. Kenapa? Begitu kamu makan karbohidrat, pintu penyimpanan kan akan terbuka dan insulin kamu tuh akan naik. Jadi lemak yang kamu makan itu akan langsung disimpan. Yes, gitu. One of the reason why. Dan juga sebenarnya selain kalau kita isolasi satu persatu semua makronutrien dari lemak, protein, dan karbohidrat, yang paling menaikkan insulin itu adalah karbohidrat. Itu nomor satu. Yang menaikkan bisa insulin juga, tapi sedikit sekali, nggak banyak. Itu protein, tapi sedikit. Nggak sebanyak kenaikan pada saat kamu makan karbohidrat. Apapun itu bentuknya, mau buah kayak ada fruktos ya, mau mau yang alami dari madu kayak mau madu dari gua, mau madu dari gua, mau madu dari hutan, whatever came from, whatever's the source. Selagi menaikkan insulin, selagi itu ada gulanya,
badan kamu memerlukan insulin untuk menangkap gula itu dan untuk dipakai sebagai energi atau untuk disimpan. So, kalau misalnya kamu bilang, aku mau menurunkan lemak di dalam badanmu, so you really, bahasa Inggris lagi. Kalau kamu benar-benar mau menurunkan lemak di dalam badan, artinya kamu mau menghindari apapun yang bisa meningkatkan memicu kenaikan insulin di dalam badan. Dan insulin itu cuma ada satu ya. It's remember yang last time saya bilang insulin ada dua. Whoever is that doctor, you need to come back telling your endocrinologist because there's no such thing. Okay. Cuma satu ya. Insulin itu cuma ada satu. Ada insulin basal dan juga insulin postprandial. Tapi itu cuma satu, insulin. Di mana insulin itu tercipta? Pankreas. Yes. Apakah pankreas cuma memproduksi insulin aja? Enggak. Apa aja lagi? Cairan itu empedu untuk meroses lemak. Membantu juga. Selain itu apa lagi? Pankreas. I don't know. Ada beta sel, ada alpha sel. Oh iya, beta sel, alpha sel. Oke. Oke. Nah, alpha sel itu kan kayak misalnya gini. Pankreas itu memproduksi juga insulin, iya, tapi juga pankreas itu memproduksi juga hormon yang namanya glukagon. Itu counterpart dari insulin. Jadi dia pada saat insulinnya rendah, itu akan ada hormon lain lagi yang akan naik namanya glukagon. Nah, hormon ini yang kita mau naikkan. Tapi juga kita nggak mau insulin selalu rendah, karena itu kalau untuk orang yang di dalam diet ketogenik, low carb, high fat, itu kita makannya sekali atau 2 kali itu optimal sudah. Jangan lebih daripada itu. Kenapa? Karena kita mau insulin itu tersekresi sedikit pada saat kita makan protein, dan tapi tidak terlalu banyak karena kita tidak memakan karbohidrat. Dan itu akan membantu untuk mengaktifkan beberapa enzim di dalam badan kita, tapi tidak setinggi itu untuk membuat growth hormonnya aktif. Karena kita juga memasukkan fat. Nah, buat orang yang misalnya gini ya, mau kalau gitu aku artinya nggak makan karbo sama sekali deh. Silakan. Misalnya, kalau gitu makan sayur aja. Well, sayur ada karbonya. Sorry. Tahu nggak sih? Sayur itu ada fibernya. Ada glukosanya dan juga. Dan ada karbohidratnya juga. Iya, ada glukosanya juga. Karena itulah kenapa kalau kita kunyah sayur itu kan terasa manis. Iya, betul. Tapi itu it's better source atau sumber yang lebih baik daripada kalau kamu makan nasi. Alternatif yang lebih baik. Ya, alternatif yang lebih bagus daripada kamu makan nasi. Nah, terus misalnya gini, ada yang bilang, gimana kalau misalnya yang yang whole wheat bread? All the bread is not good. Kecuali ada yang dari kayak argumennya itu kalau misalnya dia whole grain itu masih ada fiber, masih ada vitamin yang belum belum dirafinasi gitu. Jadi itu jadi justifikasi sebenarnya kan. Iya, jadi justifikasi, tapi badan kita pun tidak mampu merafinasi, refine that untuk mengekstrak vitamin yang ada di dalam grain itu. Karena sebenarnya mikroba yang diperlukan untuk mengekstrak itu tidak seoptimal mikroba yang ada di dalam intestinal yang terdapat di dalam hewan. I see. Okay. So, misalnya gini lagi, salah satu cara lain itu karena kita kan bermainnya di rasio makro ya. Kalau misalnya kalau misalnya mau low carb, artinya itu lemaknya harus dinaikkan. You have no choice. Karena badan kita itu mempunyai maksudnya dinaikkan dari yang mana? Dari normal. Oke. Karena ada banyak orang gini ya. Oh, berarti nggak mau makan karbo, jadi banyakin ini dong, banyakin proteinnya dong. Iya, protein itu medium, tapi lemaknya harus naik, lebih tinggi. Lemak yang baik untuk kita perempuan, untuk semua orang itu adalah lemak jenuh atau saturated fat itu. Ya, misalnya nih, kamu nggak bisa dapat butter karena mahal ya. Well, kamu coconut oil itu cari yang trusted gitu ya, yang terpercaya, yang tidak terlalu diproses dengan suhu yang terlalu tinggi, yang itu yang bisa kamu pakai, kamu bantu. Atau kamu cari aja pada saat beli daging gitu ya. Nah, lemak itu yang kita ekstrak untuk menjadi buat masak.
Untuk dari talau itu yang kita Mm-mm. pakai. Mm-mm. Dan keuntungannya adalah karena lemak saturated fat itu what you call this is mimicking, is very very close to, how do I translate it? Sangat-sangat mendekati Mirip dengan, ya sangat mendekati. struktur lemak Ya, manusia. exactly, thank you. Karena itu badan kita akan menggunakannya untuk proses regenerasi selular, kulit, dan juga untuk apa? Untuk kerja hormon. Apalagi untuk kita perempuan yang sudah berumur lebih daripada 40 tahun. Aku umurnya 94. Dibalik juga nggak cocok. Iya. Oh, siapa ini? Istri saya sudah turun berat badannya dari 95 ke 75 kilogram. Kamu lihat nggak ini, Umu? Lihat dong. Ada waktu nikahnya BB-nya 76. Nah, jadi sekarang dia udah 75, beratnya lebih kecil dari waktu sebelum menikah. Tuh. Baca lagi. Terus kemudian istri sudah merasa puas, I suppose, dengan berat badan 75, pernah 72 kilogram. Dulu kami low carbs. Carnivore baru bulan ini saya takut, makan lemak aja istri masih ragu-ragu, takut naik berat badannya. Kami sih omat, thank you sebelumnya. Oke. Buat kenaikan berat badan itu akan terjadi apabila kamu menaikkan insulin. Just the only way. Tidak paling akan terjadi mudah kalau insulin nggak naik. Kadang ada yang cocok omat, kadang ada yang cocok to meal a day. Satu hari makan satu kali atau ada yang cocok 2 kali makan sehari. So it's depend. Kalau misalnya kamu lihat itu Ronald, cara untuk mengetahuinya kalau istrimu ya, terutama istrimu ya, kebanyakan perempuan sih. Kalau dia merasa kayak mudah capek, rambutnya rontok, kemungkinan omat nggak cocok. Mesti 2 kali makan. Tapi batas keduanya itu seharusnya sekitar 8 jam minimum. 8 atau 10 jam. Misal nih, kamu makan jam 8 pagi, artinya itu 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jam 4, jam 5 sore. Itu baru boleh makan lagi. Dan jangan ngemil. Jadi itu untuk membantu supaya pada saat kamu makan pertama, itu insulinnya naik kan ya, sedikit, nggak banyak. Nah, itu yang akan membantu pemproduksian beberapa enzim. Karena sebenarnya insulin itu juga menstimulasi banyak hal, bukan cuma growth hormone, banyak sekali hal yang distimulasi oleh insulin. Nah, pada saat insulinnya itu naik sedikit, ada several enzim yang akan terbentuk. Nah, itu juga kita memerlukan, tapi nggak terlalu tinggi. Nah, pada saat insulin turun kan nanti akan glukagon, enzim glukagon yang naik. Hormon glukagon yang naik, Nah, itu juga akan memproduksi beberapa hal lain yang akan bermanfaat bagi badan kita. Jadi kita perlu semuanya ini, cuman untuk batasan membantu supaya clearance semuanya itu sekitar 8 sampai 10 jam batasnya. Jadi omat mau too much, it's not really a problem. Iya. Jangan takut makan lemak. Karena kalau perempuan takut makan lemak, nanti kamu hormonalnya akan terganggu. Itu jadi istrinya Bang Ronald tadi tuh targetnya mau nurunin 20 kilo lagi. Karena idealnya 54 kilo. Oh. 50. Tingginya berapa sih istrinya tadi? Tingginya berapa? Oh, nggak dikasih tahu. Tingginya berapa? Mau turun 50 kilo? So gini, kalau misalnya kita akan bilang bagaimana, nah kayak misalnya kenapa sih lemak itu sangat esensial buat orang yang menjalankan carnivore atau ketogenic diet? Kenapa menurut kamu? Karena kan kita mau mencapai ketosis, bakar lemak. Apa yang terjadi kepada orang yang kebiasaan makan normal, habis itu dia mencoba mempraktikkan ketogenic atau carnivore diet? Apa yang terjadi? Apakah badannya langsung beradaptasi atau proses? Ya, silakan. Dia shifting dulu pelan-pelan, dan jadi prosesnya itu enggak serta-merta badannya bisa langsung adaptasi dengan lemak ataupun memproses lemak itu sendiri, karena ketika dia berubah makan menjadi ketogenik itu kan lemaknya agak signifikan perubahannya. Dari nggak makan mungkin lemaknya sangat sedikit 10-20%, tiba-tiba tinggi jadi 60-70%, itu kan 3 kali ganda. Jadi ya proses itu perlu adaptasi. Proses adaptasi kan misalnya kita bilang ini
secara general ya proses adaptasi, but sebenarnya di dalam badan itu terjadi sangat very very small biomolecular adaptation reaction. Kompleks. Very very kompleks karena untuk mencerna lemak itu sendiri badan kita memerlukan jus dari kantong empedu, bile duct itu loh. Sedangkan bile duct kantong empedu itu sendiri, jus empedu itu dia terbuat dari kolesterol. Lemak juga. Jadi untuk makan lemak kamu perlu lemak. Jadi kenapa itu? Edisi sebelumnya kita ngomong gimana cara terbaik untuk menaikkan konsumsi lemak itu sendiri. Itu di minggu kemarin. Nah, pada saat badan kita itu mulai mampu mensekresi jus dari apa namanya tadi, bile duct itu. Bile duct, kantung empedu. Yes, thank you. Kalau pada saat badan kita sudah mampu mensekresi secara optimal jus dari empedu ini akan membuat kita bisa sanggup makan lemak tanpa merasa iya, atau kalau misalnya enak lah ya, gitu ya. Itu puasa apa tuh? Istri sudah merasa puas tuh. Enggak, tadi udah nyolong ke keto. Well, no. Now, stay there. Okay, keto itu bukan untuk cheating. What is keto in your opinion? Karena the real keto ini tuh udah kesekian kalinya ditanyain. 54. Gimana cara menu makan, nanya Oma. Makan lemak aja istri masih ragu-ragu, takut naik berapa. Kami masih Oma sebelumnya. 158 cm. Yes. Kalau 158 cm beratnya 75 ya iya masih kelebihan. So, salah satu advice yang bisa kita berikan, menurut kamu kamu kan pernah ini, gimana caranya kamu menurunkan berat badanmu sampai ideal? Dulu betul-betul cut segala makanan ultra processed food, karbo kompleks terutama. Jadi dulu kan nggak kenal ketogennya, nggak kenal karnivore. Jadi dulu caranya makan nasi tapi banyak sayur sama protein. Proteinnya tuh dari ayam biasanya, ayam, telur, ikan. Bagian apapun boleh kalau bagian ayam. Itu dulu karena nggak kenal karnivore. Itu cepat sekali, 27 kilo dalam waktu 6 bulan. Dan rambutnya rontok. Iya, rontok. Akan membuat rambut rontok juga. Karena badan kita itu akan nge-sense terjadi penurunan energi. Jadi dia akan nge-save itu apa yang krusial untuk diberikan nutrisi. Jadi misalnya kalau kamu kekurangan nutrisi, itu yang paling cepat, itu memang juga ada genetik ya. Tapi untuk secara general, yang paling cepat untuk mengetahui itu kamu ngerasa capek, habis itu susah tidur, jantung jadi aritmia gitu ya. Atau malah kayak berdebar-debar gitu. Atau malah bisa jadi lambat. Terus kayak dengar jantung kamu di telinga kamu pada saat kamu berbaring. Terus kan yang kayak kepalanya agak pusing apa segala macam. Terus juga cepat capek, susah tidur. Dan malah akan berat badannya habis itu jadi akan stuck. Nggak bisa turun lagi. Karena badannya ngerasa, I'm not safe. Survival mode ya? Iya, karena dia survival mode, badannya akan stay di surviving mode dan dia akan mengaktifkan hormon lain supaya memaksa kamu untuk makan. Dan gitu. Kamu akan menjadi hungry. Iya. So you like untuk orang yang kalori defisit itu you're fighting against yourself. Bukan marah, bukan lapar ya, tapi it's hungry. Marah. It's hungry. Marah dan lapar. Marah dan lapar. Jadi itu dan juga untuk buat perempuan itu kamu akan menjadi kering. Yeah, not good. It's not good. Kulit kamu jadi kering, rambut kamu jadi rontok. Habis itu moodnya sangat jelek. So itu artinya karena badan kamu itu di dalam surviving mode dan tidak bisa memproduksi hormon yang diperlukan untuk tubuh. So the only one of the best way untuk memperbaiki lagi fungsi badannya, itu adalah dengan mulai memperkenalkan animal fat, saturated fat itu ke dalam makanan kamu. Apa yang bisa diterima dulu, pelan-pelan. Tapi jangan, kalau misalnya bilang cheating ya, kalau cheating keto maksudnya cheating apa gitu, itu nasi. Nasi itu tidak ada di dalam ketogenik.
Well, Nah, itu Abu tuh Syifa Nurwanto. shifting ke CD, efek apa yang dominan katanya ketika kita migrasi ke CD? Kalau Umu apa reaksi badan kamu pada saat badan kamu mulai beradaptasi dengan carnivore diet? Kamu merasakan apa? Aku dulu kan mulai carnivore dietnya diawali dari keto internet itu Mm-mm. ya. Jadi memang sudah makannya sudah tinggi protein tapi masih makan sayur. Yes. Contoh cauliflower itu dicacah jadi kayak pengganti nasi Yes, gitu. that's correct. Yes, that's Ya, correct. kayak begitu-gitu dulu dan masih menggoreng dengan minyak sawit waktu itu. Jadi Yes, it's still fine. kalau ditanya aku udah lupa sebenarnya itu 3 tahun yang lalu. Jadi aku Mm. sebenarnya kayaknya tidak merasakan perubahan yang sampai yang dikata-katakan orang kata ada keto rush, apalagi tuh yang gatal, Ya. gatal. Aku tidak merasakan itu sih sebenarnya. Ya, karena kebanyakan orang yang mengalami itu karena dia rushy. Dan saya tidak pernah menganjurkan orang untuk langsung pergi ke sebentar ya, pergi ke ketogenic diet. I never Mendadak ya. ya mendadak langsung shift gitu dalam satu malam. Itu saya tidak menganjurkan. I am diet ketosis. Oke. Kalau kamu di dalam ketogenik, kamu di dalam diet ketogenik itu untuk transisi ke carnivore diet itu lebih mudah, ya. Smooth Saya dia tidak punya mengalami, transitionnya. saya tidak terlalu mengalami perubahan, tidak merasakan terlalu banyak perubahan yang berarti. But I do feel saya benar merasakan diare. Aku Pada sembelit. saat kamu sembelit ya? Aku Sembelit. malah diare. Karena aku naikkan lemaknya langsung bam. Jadi dulu kan pas keto nggak makan daging. Banyakannya ayam, ikan. Jadi Ya. kurang lemak. Yes. Gitu. Nah, ada kesulitan pada saat transisi ke ketogenic carnivore diet itu sembelit. Nah, itu bisa bisa di remedy itu apa sih? Diakali. Di treatment lah, dirawat. Ya, dirawat di rumah gitu ya. Dengan konsumsi lemaknya harus dinaikkan. Nah, kalau misalnya masih agak sembelit juga, kayak waktu itu aku bantu suamiku karena dia lagi transisi ya dari normal meal itu ke carnivore diet. Itu aku kasih dia magnesium. Dalam bentuk tablet. Dalam bentuk powder, ya powder. Tablet. Sorry. Dalam bentuk tablet. Spesifik magnesiumnya apa? Glycinate. Ya, itu. Oke. Glycinate atau glycinate itu yang aku pakai. Nah, itu membantu dia untuk ngesoptin stoolnya, tapi juga lemaknya harus dinaikkan. Jadi untuk menaikkan lemaknya itu di kopi. Nah, ini pertanyaan bagus juga. Apakah kamu minum kopi dengan butter itu break your fasting? Ya, membatalkan puasa. Akan membatalkan puasa intermittent fasting kamu atau tidak? Apa menurut kamu? Kalau menurut aku iya, karena masih ada karbohidratnya dan ada trace protein sedikit sih. Sedikit. Seberapa banyak trace-nya itu yang akan menaikkan insulin? Nah, aku nggak pasti. Nggak pasti. Dan sedangkan butter itu kan tergolong saturated fat. Yes, oke. Ini saatnya clarification nih, soalnya yang aku tahu itu yang tidak membatalkan itu yang pure fat lah, contoh olive oil atau MCT atau tallow misalnya gitu. Kalau butter masih ada kan, jadi yang aku tahu itu butter itu masih bisa membatalkan gitu. No. Oke. No, it is not. Karena itulah kan terkenal itu namanya bulletproof itu kan coffee. Either dengan MCT, either dengan butter. The trace lactose in butter is not as much and is not even bahasa Inggris. Signifikan. The trace tidak terlalu signifikan. I don't say tidak terlalu signifikan, tidak signifikan untuk menaikkan insulin. Oke. Maybe you have the smell, kamu mungkin ada beberapa baunya di dalam butter, tapi tidak tinggi banget untuk menaikkan insulin. Karena itu butter itu termasuk sangat aman. Kecuali kalau kamu campur kopi, butter, dan krim.
Nah, Iya, iya, iya. Oke. krim itu juga, krim itu kan, Mm-mm. nah kalau krim itu kan berbeda dengan butter. Mm-mm. Krim itu ada laktosnya sedikit, karena itu kalau Mm-mm. kamu makan itu terasa manis. So, Iya, heeh. kamu mesti main di dalam rasionya. Misalnya tuh, Rasionya. krim itu misalnya ada ini ya, sorry, sendok yang 2 sendok ya? full of Kamu butter. pakai 2 sendok? 2 sendok itu maksimum. Coba lihat itu sendok kamu kecil loh, itu teaspoon. Ini coffee spoon ya, Iya, teaspoon ya. jadi Jadi itu bukan sendok dua makan ya, sendok, kecil loh itu. ya bukan ya, ini 2.5 milliliters. So Kamu sangat kasih sedikit, ini, sangat sedikit. ya 2.5, jadi kamu 5 mili itu Iya, krimnya, kamu no big campur dengan deal. butter. It's not going to raise your insulin as Mm-mm. significant as. Mm-mm. Tidak akan menaikkan insulin kamu sehingga Mm-mm. tidak akan membuat badan kamu itu menyimpan butternya. Dan butter, coconut, itu olive oil, itu kan termasuk di dalam saturated fat. Dan dia Yes. tidak akan membatalkan puasa karena tidak Oke. menaikkan insulin. Ya. Karena itu dia, orang yang di dalam diet ketogenik klasik itu disarankan untuk naiknya tinggi, dia tinggi banget. Mm-mm. Karena itu dia ini one of the source yang paling utama di dalam Mm-mm. ketogenik klasik untuk Mm-mm. epilepsi itu adalah butter, heavy cream, coconut, MCT, Mm-mm. olive oil. Mm-mm. Itu source utama Itu source mereka utama di untuk dalam yang diet ketosis, ketogenik. ketogenik epilepsi. Iya, untuk Oke. epilepsi karena tidak menaikkan insulin. So, pada saat pagi hari kamu minum butter dengan kopi, kamu minum kopi dengan butter, sorry. Kamu minum kopi dengan butter dengan 2 sendok kecil Latte, sekitar krim 5 tadi. mili. Mm-mm. Ya, 5 mili krim, you can still keep your You're fasting fine. Yeah. state. Kamu masih di Mm-mm. dalam ketosis, Mm-mm. state ketosis. Cuman ingat, kalau untuk pagi hari kadang ketosisnya itu agak turun sedikit dia. Kenapa? Ya, karena di pagi hari itu insulinnya tinggi, agak Kenapa tinggi. insulin agak Gula darahnya agak tinggi. Mhm. Nah, karena kalau Karena ada kalau satu orang hormon ya. eh, apa ya, kemarin aku baca, jadi karena badan badan yang menggunakan orang yang ketogenik ini dia badannya tuh memproduksi glukosa secara konsisten Harus gitu. dong. Ya. Nah, ini menarik lagi. Kalau kita bicara ketogenik ya, itu harus kembali lagi ke otak sebenarnya. Kenapa kita mau ketogenik dan berapa batasan Lemak. gula yang bisa ditoleransi? Toleransi. Apakah itu apakah itu sumbernya dari keju? Apakah sumbernya itu dari krim atau sumbernya dari yogurt? Berapa yang kamu bisa toleransi? Sekitar 40-50 gram. Itu yang bisa kamu toleransi untuk mencapai ketosis terapeutik. Iya. Terapeutik. Kalau lebih daripada itu, artinya low carb. Itu sekitar 100 gram itu maksimum. Tidak bisa lebih. Itu kamu akan mencapai terapeutik ketosis. Nah, dari situ badan kita itu kan akan menurunkan produksi insulin sehingga badan harus menaikkan glukagon yang akan mengaktifkan penciptaan nah ini aku ada print kemarin. Apakah kelihatanmu? Kelihatan. Nah, itu. Kamu makan kolesterol, itu insulinnya rendah dan di liver itu di mana beta hidroksibutirat atau keton itu tercipta itu di liver. Nah, liver ini akan nge-pack, ada enzim spesifik, karena itu cuma ada di liver aja. Enzim spesifik yang akan mengaktifasi pembentukan beta hidroksibutirat. Akhirnya kamu punya keton. Itu di situ. Tapi spesifikasinya itu insulin harus rendah. Karena untuk mengaktifkan enzim untuk membentuk beta hidroksibutirat itu, enzim itu teraktifkan cuma dari glukagon. Nah, jadi kalau insulinnya harus rendah. Insulin harus rendah. Untuk bisa glukagon aktif itu insulin rendah. Of course. Kalau insulin tinggi, glukagon nggak bisa naik. Nggak kerja. Karena kan dia fungsinya kayak siang dan malam. Nah, dari situ
Nah, misalnya energinya itu pun tidak langsung kayak apa ya, kayak langsung buff dipakai di otak itu dan dia mesti disintesis lagi. Terus otak itu akan mensintesisnya sendiri dan melewati brain barrier itu terus dipakai untuk energi. Okay. Nah, satu-satunya yang tidak bisa diturunkan energinya itu adalah otak. Jadi itulah kenapa kita harus banyak makan lemak. Kalau kamu tidak makan karbohidrat, lemaknya harus tinggi. Karena pada saat badan kamu mulai nge-sense ada penurunan nutrisi atau energi dari makanan, otaknya akan mulai bilang ke tubuh yang lain, hey, ini nutrisinya nggak cukup, jadi kalian harus kerjanya harus melambat. Iya. Karena saya perlu energi lebih banyak. Konstan. Otak itu memerlukan sekitar 20% energi total sehari itu buat mereka bekerja. Jadi yang akan terjadi pada saat kamu kekurangan nutrisi, lemak, untuk orang yang di carnivore diet atau ketogenik, itu itu sekarang tergantung epigenetiknya lagi. Either itu detak jantungnya malah melambat atau menurun, tambah cepat atau turun, pernapasannya cepat atau malah turun, tensinya mungkin malah naik atau turun, rambutnya mulai rontok, pencernaannya menurun. Pencernaan itu of course akan turun. Hai Melissa, hai Lia Pardede. Itu sebagai refleksi karena tadi ya, karena otak itu memerintahkan kamu kerjanya melambat karena aku perlu energi konstan nih. Konstan. Nggak boleh putus otak energi. Yang konstan. Jadi organ-organ yang lain tolong ya harus slow down. Perlambat gitu. Harus slow down. Dan otot pun akan menurun. Jadi itulah kenapa orang yang kekurangan nutrisi itu bergeraknya agak susah gitu. Karena secara tidak langsung otaknya itu akan bukan menghambat, menurunkan fungsi pemberian energi ke organ yang lain. Jantung pun akan menurun fungsinya karena otak memerlukan energi konstan. Karena itulah sangat krusial kenapa kita yang di dalam carnivore diet atau ketogenic diet itu harus tinggi lemak. Itu yang orang yang sering dilupakan kayaknya, kalau otak itu memerlukan energi sebegitu banyak dan perlunya konstan dia. Perlunya konstan. Jadi kalau kamu kekurangan energi, kamu akan lihat kenapa saya merasa capek? Well, seems to be you might have a problem with the energy supply. Betul. Yang dimaksud krim itu apa ya? Wiping cream, susu kah, Oma? Hello, Lia. Heavy cream ya, Mbak, heavy cream. Let me take mine. Aku ambil punya bentar dulu ya. Bentar, Oma ambil. Halo Mbak Mel. Ada yang mau ditanya nggak? Mumpung ada Oma loh, gitu. Sebentar ya, Oma lagi ngambil heavy cream. Heavy cream, Mbak. Cuman kalau di Indonesia katanya teman-teman biasanya pakai Greenfield. Hello again. Hai Melissa. Ini my heavy cream. Tuh. Kalau Oma mereknya Elevir, dia biasanya pakai itu. Di tempat aku juga ada. Elevir. Cuman karena mahal ya di sini ya, jadi aku nggak konsumsi. Well, you always just have to kita memang seharusnya mengkonsumsi apa yang terdapat secara lokal. Yang termudah. Jadi itu bisa sustain. Nah, kalau di tempat aku kan aku nggak bisa dapat kayak kalian. Jadi ini yang lebih paling murah, means ya lumayan, ini 5 euro. Itu 1 liter 5 euro. Lumayan. Kayak jadi kalau block butter ya? Iya. Jadi saya minum kopi 1 bulan. Dia punya STMJ. Itu STMJ dia ya. STMJ saya. So, itu 1 long coffee itu saya bikin. Habis itu saya kasih butter itu 150 gram, 3 kuning telur, dan 2 sendok. 2 sendok, 2 sendok kopi ya? 2 sendok teh. Iya. 2 sendok teh ini doang krimnya. Berapa lemak intake yang dia masukkan dalam pagi hari itu bisa? Banyak. Banyak banget. Sehari dia bisa 200 lebih totalnya. Banyak banget. Sekarang kalau dari butter itu 150, itu konstan. Kalau dari kuning telur itu kan lemak lagi. Dan ada omega 3-nya kan. Jadi kita bisa Nah, kalau untuk sehari kadang-kadang itu depend saya. Apakah kadang saya makan pagi atau tidak. Tapi biasanya saya jarang omat. Saya selalu 2 meal a day. Mbak Lia, itu heavy cream apa 1 kilo? Kayaknya enggak deh. Greenfield kayaknya enggak semahal itu deh. 1 liter. Tidak ada kilo. Coba deh. So far so good, Kak. Penjelasan di grup udah jelas. Great. Iya.
Di Jakarta mahal Oma, 1 liter heavy cream 250.000. Aku kalau lihat something yang more than 50,000 rupiah itu I was scared. I was scared like, what is that so expensive? Aku nggak bisa tiap hari minum kopi, Oma susah tidur. So, kopi itu bukan keharusan sebenarnya, Melissa. Itu karena saya mau minum kopi. Udah bangunnya jam Tapi 3 pagi ini si Oma. Siapa yang tapi makan kalau daging jam 3 pagi? tapi kalau aku minum kopi itu sekitar 1 atau 2 jam setelah saya bangun. Saya nggak pernah ambil kopi langsung gitu. Dan coffee is one of my pleasure, morning pleasure. So I don't want to give it up. And tapi saya nggak lebih daripada 1 gelas. Saya sudah cek kemarin itu reaksi hormonal saya dari estrogen, progesteron sampai kortisol pada saat saya minum kopi. Karena di sini kan ditanggung asuransi. Jadi pada saat aku minum 2 gelas, 3 gelas kopi itu, aku ambil tes darahnya. Habis itu aku lihat efeknya bagaimana. Terus aku saturasi sekitar 2 minggu ya. 2 minggu itu 3 gelas kopi. Terus aku cek di beberapa hari sebelum akhir dari 3 minggu itu, level kortisol itu terus estrogen progesteronnya aku cek. Terus aku bikin lagi 3 minggu lagi cuma 2 gelas, terus aku cek lagi. Jadi aku lihat yang paling bagus itu reaksi badan aku tuh cuma 1 gelas kopi. 1 gelas kopi maksudnya berapa mili? Dengan dia punya level kafein Wah, itu. gua punya levelnya itu Kan kamu pakai mesin. ya aku pakai mesin tapi biasanya mesinnya itu kasih aku sekitar berapa? 5 sampai 8 gram. Kecil. Oh, maksudnya kafeinnya. Kopinya, kopi Oke. ground coffee-nya. Ground Aku coffee-nya nggak bisa. cuman jadi 5 gram. Mm-mm. Sedikit dong. Berarti Sedikit cari banget. aman pagi aja ya, Oma. Iya, kalau misalnya memang kopi itu something that you wanted to have, well then be mindful. Kalau dari kita ya, the more you add something, oh kenapa bahasa Inggris? Semakin banyak kamu memasukkan elemen lain selain carnivore, semakin menjauh kamu dari carnivore ya. Semakin sedikit kamu memasukkan elemen lain dari carnivore diet, semakin mendekat, fokus. semakin fokus. So, apa aja elemen yang saya berani masukkan di dalam what you call this? Di dalam diet saya, carnivore diet saya, selain apa? Selain kopi. Kadang-kadang saya masukkan Cheese. garlic. Oh, garlic. Cheese is still animal fat. Okay. It's okay, but approach with cautious. Cheese itu jarang banget, tapi bisa saya lakukan beberapa kali. Dan ada batasan tersendiri. Tidak boleh melebihi daripada 50 sampai 80 gram sehari. So you see that. Itu dapatnya dari Dr. Westman, oke. Okay? Kalau semakin jauh kamu menambahkan semakin elemen banyak lain, semakin menjauh kamu dari asas carnivore diet. Dan kenapa kamu melakukannya? Because why do you want to do it? Is it because it's for your health, or is it just because for the trend? Because if it's for your health means, kalau itu untuk kesehatan artinya kamu akan mengurangi sebanyak mungkin elemen yang bisa memberikan dinamik yang negatif ke dalam carnivore diet kamu. That is from me. So I see for me itu kayak kopi, I'm fine, cuma 1, nggak lebih. Aku makan cheese langsung konstipasi. Iya. What kind of cheese? Cheese apa? Kalau aku tuh jarang sih makan cheese. Cuman kalau di sini kan aku bisa dapat raw cheese. Yang raw goat cheese itu gue suka banget. Sini juga ada tapi mahal sekali gitu. Jadi paling relevan itu belinya yang apa tuh yang old cheese ya. Yang 24 bulan itu loh. Kita kan ada pernah bikin posting ya dulu ya tentang cheese ya. All about cheese. Jadi kalian bisa cek aja itu di Carnivore Diet. Terus kalau aku mau nanya dulu. Tadi kan kamu kasih aku artikel yang fat metabolisme itu ya. Jadi aku baru tahu loh ternyata fat itu juga bisa untuk energi ya. Maksudnya ada pathway-nya tadi. Yang mana? Fuel metabolism in starvation? Iya, just kayak tadi. Oke, fat itu memang untuk energi. Oke, ada yang dia bilang gini, kalau puasanya 24 jam
1 hari sampai 3 hari itu, ketika glikogennya habis, jadi metabolisme akan bergantung kepada gluconeogenesis dan lemak. Ya, Gitu. tidak terlalu banyak gluconeogenesis itu kebanyakan akan terjadi lemak. Gluconeogenesis itu pembentukan gula yang bisa didapatkan dari lemak atau protein. Nah, itu aku baru paham maksudnya. Aku pikir gluconeogenesis hanya bisa terjadi kalau bahan bakunya protein. Tapi baca tadi baru, ternyata ada fakta lain. Jadi bisa menggunakan laktat, lemak, apa tadi ya? Apa sih? Jadi kamu baca ya, alanin ya? Yes, alanin. So, apa namanya itu, penggunaan, pembentukan, apa namanya? Pada saat lebih daripada, pada saat kamu puasa sekitar apa namanya itu? 24 jam. 24 jam itu at least 24 jam. Glikogen, ya, glikogen itu kayak sekitar apa ya? Kayak gula yang terdapat di dalam liver itu untuk simpanan energi ya. Gula yang terdapat di dalam liver dan di dalam muscle itu sekitar 100, totalnya 100, 200-an, 300 itu that's exemption. Gram. Dan otak memerlukan sekitar untuk setiap jam itu perlu berapa ya, lupa. 20 atau 30 gram per jam. Kamu kalikan 24 jam itu sekitar 140 gram gula dalam 24 jam. Konstan energi gula ini energi konversi di dalam selular ya. Selular, bukan gula karbo ya kita pakai. Bukan. Oke. Bisa diberikan oleh tubuh di dalam bentuk dari trigliserid atau dari lemak. Ya, trigliserid, lemak, gliserol. Trigliserid itu lemak asam apa sih? Gliserol asam apa sih? Fatty acid ya? Oke, ya Allah. Ya, dari fatty acid. Astagfirullahaladzim. So, itu nanti akan dipecah oleh badan kita dan akan dijadikan sebagai energi untuk mensuplai keperluan gula, tapi tidak semuanya. Pada saat kamu di dalam carnivore diet, itu badan kamu akan mengalami penurunan insulin dan badan kita akan membentuk memproduksi beta hidroksibutirat dari liver. Yang itu yang akan mensuplai energi di dalam ke otak. Nah, berapa persen? Sekitar kalau nggak salah, aku lupa sih, sekitar 60%. Jadi 50 sampai 60% itu dari beta hidroksibutirat. Nah, 30-40%-nya itu dari gluconeogenesis. Dan 10%-nya itu masih like where it came from. Tapi badan kita bisa mensuplai sendiri. Di dalam artikel yang saya kasih ke Umu itu, ini dari Cahill tentang fuel metabolisme yang dilakukan oleh badan kita pada saat kita di dalam fasting. Nah, itu sampai pada saat kita di dalam ketosis. Untuk orang yang melakukan ketogenic diet, yang terjadi insulinnya pasti menurun, butiratnya naik ya, terus kan ketonnya naik. Tapi ketonnya tidak bisa naik setinggi lebih daripada 5 sampai 7 itu maksimum. Mau puasa seberapa lama pun, pada saat kamu dalam ketogenic diet, dan kamu konsumsi lemak itu, paling tinggi itu 5 sampai 7, you won't go up again. Karena ada homeostasis. Ada homeostasis dari liver dan dari otak itu yang akan menurunkan, semakin tinggi keton akan terjadi homeostasis supaya ketonnya itu nggak terlalu tinggi. Nah, pada orang yang mempunyai diabetes mellitus tipe 1 karena autoimun itu kenapa beberapa mereka juga memerlukan asupan sedikit gula yang di dalam bentuk, mungkin di dalam bentuk laktos, di dalam bentuk krim, atau di dalam bentuk keju, karena badan dia tidak bisa memproduksi insulin. Jadi kita perlu gula untuk supaya memicu badannya supaya menurunkan sedikit ketonnya. Karena itu yang dulu pada saat kita ribut tentang, bukan ribut ya, kita tentang DKA.
Iya, itu yang asidosis, itu cuman bisa terjadi untuk orang yang ketoasidosis itu yang terjadi pada diabetes mellitus tipe 1 kebanyakan karena badannya tidak memproduksi insulin. Untuk orang yang diabetes tipe 2 itu DKA atau diabetes ketoasidosis itu jarang yang terjadi. Jarang tapi terjadi. Bisa. Kebanyakan jarang karena kenapa? Bedanya tipe 1 tipe 2 itu tipe 1 tidak memproduksi insulin. Tipe 2 masih bisa memproduksi insulin. Karena itu mereka jarang masuk ke dalam DKA. Bisa yang kebanyakan terjadi orang yang diabetes tipe 2 itu hypoglycemia yang terjadi kebanyakan. Karena mereka minum obat terus makannya itu tidak cukup gulanya langsung terus naik tinggi drop. Kebanyakan hipoglikemik yang terjadi di orang yang diabetes tipe 2. DKA itu jarang. Itu kita ada tulis banyak itu di situ. Oh ya gini. So, kurasa pembahasan tentang fat itu kemungkinan lumayan ya. Yeah, apakah kita ada pertanyaan yang kita mau bahas? Kita banyak pertanyaan. Ada 10 kayaknya. Ya. So, Oma pernah ada kasus kanker sembuh berkat karnivor? Ada beberapa. Oma nih. Saya suspek. Oma termasuk. Ada beberapa. Dan kalau kamu mau cari yang namanya Profesor Sevril, itu dia nge-treat cancer dengan ketogenic diet. Tidak spesifik carnivore, tapi ketogenic diet. Tapi bentuk ketogenic diet itu banyak. Ada ketogenic diet klasik atau ketogenic diet di dalam bentuk carnivore. Spesifisitinya adalah orang yang melakukan ketogenic diet itu lemaknya tinggi. 70% itu lemak. Minimum, ya. Protein. Protein itu sekitar 25%-an. Sampai 30 itu protein. Lemaknya itu 70 itu minimum di dalam satu hari. So, ada yang melakukan carnivore diet tapi proteinnya terlalu tinggi, lemaknya terlalu rendah, akan mengalami kayak rabbit starvation. Nanti terus kok sudah makan banyak protein tapi kok badannya capek, nggak bisa tidur, terus kayak rambutnya malah rontok gitu. Kadang-kadang karena lemaknya kurang. Karena lemak yang dipakai untuk energi dan bukan protein. Tadi kan dijelasin. Jadi otak itu perlu energi konstan. Ketika dia nggak dapat, dia akan suruh organ-organ yang lain memperlambat proses. Yep, itu dia. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam beberapa pertanyaan yang kita pilih ya. Hampir 10. Oh my goodness. So, ini kemarin aku lupa siapa. Jadi aku nggak bisa nge-tag. Yang dia kasih... Coba dibacain, Oma. Oke. Yang mana ya? Bacain dulu. Dia ada memberikan lab testnya. Nama dia Odeta ID. Yeah. Odeta, there you go. I write your name. So, Odeta ID. Dia kasih thyroid function. Kamu ada nge-print dia? No. Enggak, aku nggak punya printer, tapi aku buka phone. Ya, oke. Thyroid function screen-nya itu T4-nya lebih daripada 100 picomole. Iya. Terus free T3-nya 39,80. So free T3, free T4 itu tinggi. TSH-nya 0.01 itu sangat rendah. Di bawah 0.1. Kalau menurut kamu di sini dulu, apa yang terjadi? Itu TSH-nya 0.00 something. Itu kalau dari saya, itu bisa menandakan hyperthyroid. Pada saat yang paling spesifik, itu kalau kamu lihat T4-nya itu tinggi sekali. Free T4-nya tinggi banget. Berapa itu? 100, di atas 100. Terus free T3-nya itu 39,8. Jadi kayak kalau untuk hyperthyroid ya. Tapi TSH-nya di bawah 0.01. Ada the specificity of hyperthyroid. So, hello? You still there? Iya. Kalau dari aku, untuk bagusnya itu, Odeta, kamu coba tes dulu TRAP. Nama tes imunoglobulinnya itu TRAP namanya. Itu untuk ngecek apakah
kayak itu triptopan apa ya? Triptopan apa gitu, triptopan reseptor antibody trap. Nama Itu tesnya. untuk ngecek grave disease. Oh. Karena ada juga untuk ngecek either ada Hashimoto or either grave disease itu dari situ, karena ini kan cuman kasih 1 kali aja. Kadang-kadang ada orang yang Hashimoto itu memperlihatkan seperti dia hyperthyroid, tapi habis itu beberapa bulan setelahnya tesnya memperlihatkan seperti hypothyroid. So you need to see which one. Salah satunya bisa naik bisa turun. Jadi untuk menegakkan diagnosa. Dan apapun yang kita tulis di sini, apapun yang kita bicarakan di sini, apakah kamu tadi sudah bilang? Bukanlah saran medis. Bukan, tadi aku udah tulis ya. Jadi bukan untuk saran medis dan tidak bisa digunakan untuk menganalisa. Tunggu, kalau kayak gini kita nggak perlu lagi tes reverse T3 ya? Langsung aja ke TPO itu. Iya, kalau dari saya. Coba tes dulu apa imunoglobulin antigen trapnya. Kalau misalnya dia positif, kemungkinan kamu ada grave disease. Terus juga beberapa specificity itu, apakah lehernya membesar, apakah terasa ada nodul. Itu nanti bisa lebih spesifik lagi, kamu bisa di USG ya. Habis itu apakah rambutnya rontok, matanya itu kayak simptom lain ya. Simptom lain yang spesifisiti tentang grave disease dan penurunan berat badan sangat spesifik. Terus advice dari saya nggak akan bahas tentang tes hepatitis screen kamu yang positif atau enggak ya. Buat saya itu, saya bukan bilang signifikan atau tidak signifikan, itu something that is adding bonus to your condition. But buat saya yang lebih spesifik itu karena ada terjadi terjadi kelainan fungsi, dysfunctional di dalam tiroidnya. So what you wanted to see itu kamu tes antigen, habis itu lihat lagi, dan kalau advice dari kita, hey Peter, itu kamu jangan harus hindari gluten. Kenapa? Karena gluten itu mengandung gluten adalah protein yang terdapat di dalam tumbuhan yang akan mengikat dengan hormon tiroid itu, yang juga akan memberikan efek penurunan fungsi. So you might want to avoid gluten at all costs. No gluten. Habis itu UPF juga sama. Ultra processed food juga sama, kamu harus hindari. Serta kamu mesti menaikkan fat. So the best deal for you itu kamu masuk ke dalam either carnivore diet style ketogenic atau ketogenic style klasik. Dimana kamu makan tuh tinggi lemak dan medium protein. Dari situ akan terjadi beberapa perubahan. Nah, kalau misalnya dokter masih menyarankan kamu mengambil kayak levothyroxine atau gimana gitu, itu nanti itu masalah lain. Kalau kamu memerlukan follow up lebih spesifik tentang nutrisi, kamu bisa hubungi kita. Oke. That's all for me untuk yang ini. Untuk Mbak Odeta ya. Ya, untuk Mbak Odeta. Ini ada Gen Wisajeni. Ya, Gen Wisajeni. Yang menanyakan hasil tes darahnya itu, terima kasih, tulisannya lengkap sekali, lumayan lengkap. 3 bulan sebelumnya, itu kolesterol totalnya 271, triglyceridnya 156, LDL-nya 130, HDL-nya 48. Dan kreatininnya yang terbaru itu malah turun. Triglyceridnya dari 156 malah naik menjadi 166. Iya. Kreatininnya itu 1,9 menjadi 1,29. HDL-nya itu malah turun dari 48 jadi 36. Yang saya kira terjadi di sini adalah either karena ini kamu nggak kasih berat badan sebelum dan sesudah. Jadi aku mesti guessing. I'm trying to play dukun di sini, but I'm not a dukun. Okay? So, yang aku kira terjadi di sini adalah kamu terjadi penurunan berat badan. Karena kalau aku lihat dari trigliseridanya yang meninggi dari 156 sampai 166 itu terjadi apa tadi kita ngomong ya, badannya itu glikogennya mulai meningkat, habis itu mulai memakai lemak konserv yang di dalam badan itu untuk energi. That is one of the reason. Terus kalau kamu lihat lagi spesifisitinya, dia bilang
hasil pagi ini, dan yang terakhir 3 bulan lalu. 3 bulan lalu itu yang ini, terus kalau dari saya itu belum cukup. Kalau kamu ingat kita pernah ngomong gini, kalau kamu baru-baru memulai diet carnivore diet dengan high fat dan kamu mulai turun berat badan, jangan ambil ceknya itu sebelum di atas 3 bulan. Oke, ini hampir 3 bulan, but it's not enough. You might want to singkat, terlalu cepat. Kamu ambil tesnya terlalu cepat, jadi kamu like NC gitu. Kalau dari saya kreatininnya is not a problem, kecuali kamu menemukan protein di dalam urin. Kemungkinan memang ada permasalahan sebelumnya di ginjal. Dan kebanyakan itu terjadi karena orang yang mempunyai high blood pressure atau diabetes mellitus yang sudah lama dan tidak dikarenakan pengkonsumsian protein. Tapi kalau di sini buat aku kreatininnya meningkat itu karena terjadi protein cycle di dalam peningkatan konsumsi protein. Ya, karena sebenarnya itu bukanlah sebagai sesuatu yang bermasalah karena itu juga sebenarnya badan kita pakai untuk energi dan diserap lagi. So it's not really a problem. Yang menjadi problem itu sebenarnya kalau kamu tesnya terlalu cepat itu menjadi problem karena bikin kamu jadi NC. Itu. Tolong ya kalau ngomong ngecek minimum 6 bulan deh. 6 bulan minimum deh. Sekitar 6 bulan itu bagus. 4, 5, 6 bulan itu bagus. Kalau terkontrol kayak misalnya klien saya tahu itu 3 bulan. Saya sendiri, tapi dia diawasi oleh saya, kita. Jadi kita tahu apa yang akan terjadi. Itu perbedaannya. So riwayat kesehatannya kita nggak tahu. Tapi dari sekitar yang saya rasakan sih di situ kemungkinan terjadi penurunan berat badan, terus HDL-nya itu menurun. Nah, kalau di sini kemungkinan lagi yang saya kira, yang saya rasa itu kekurangan lemak juga. HDL-nya turun, kamu kurang lemak itu. Triglyceride-nya malah naik kan. Itu juga badanmu mencoba memakai lemak yang terdapat di dalam konserv. Tapi lemak yang untuk energi, yang pemasukannya itu itu berkurang. So ini kalau buat saya is nothing to be worried about. Tapi karena saya tidak tahu histori dari kesehatan kamu, and this is not a medical advice. So kita cuma bisa kasih kamu general aja. Segitu aja ya. Terus ada beberapa pertanyaan aku nggak ada print. Kamu bisa bacain nggak sih? Dari Yunita kemarin, gluconeogenesis. Tubuh merubah lemak dan protein jadi gula. Bagaimana pengaruhnya ke sel kanker? Karena kan kanker juga pakai glukosa untuk metabolisme gitu. Ya, so tadi kita sudah bahas gluconeogenesis itu tidak terjadi segampang itu. Dan berapa persen gluconeogenesis dan berapa persen itu pemakaian energi yang terdapat dari beta hidroksibutirat. Sekitar 40%. Dari gluconeogenesis itu sekitar 20% dan itu tidak selalu tidak sekonstan itu. So, kalau orang yang di dalam structured, good formulated, well formulated carnivore ketogenic diet itu sudah dengan minimal 70-30% fat, 70% fat dan 30% protein, itu tidak akan menaikkan insulin sesignifikan itu untuk memberikan energi kepada sel kanker. Membesar karena proteinnya juga tidak sebanyak itu dan tidak menaikkan insulin setinggi itu. So the notion of then kalau kamu makan protein terjadi gluconeogenesis terus bahaya dong buat sel kanker. Well, depend how much. Kayak yang kita bilang tadi, persennya untuk gluconeogenesis pada saat kamu di dalam ketogenik itu sekitar 20% aja, nggak sebanyak itu. Dan badan kita menggunakan beta hidroksibutirat. Dan tidak kita akan memecah langsung. Misalnya gini ya, kayak Jason Fung bilangnya sangat bagus sekali. Kalau misalnya pada saat winter kamu tinggal di mansion, habis itu kamu punya banyak bahan bakar kayak kayu-kayu gitu ya. Ngapain kamu chopping sofa buat pemanasan rumah, kan kamu pakai kayu dulu. Kamu pakai kayu dulu. Ya, kayunya itu sekitar itu yang dipakai sebagai sebagai bahan bakarnya. Well, that is beta hydroxybutyrate yang ready made, ready use. Dan source-nya itu yang dari butter atau dari fatty acid
apa namanya dari lemak hewani. Oke. So sangat penting lemak hewani itu harus selalu tinggi. Kalau tidak cukup lemak dagingnya, kasih butter atau kasih tallow. Oke. Naikkan Boleh nggak aku pelan-pelan sampai nambahin? Jadi 30 ke atas. aku tadi Silakan. sempat baca juga yang tadi artikel yang kamu share itu kan. Jadi sebenarnya gluconeogenesis itu hanya untuk kebutuhan minimum, terutama untuk sel darah merah. Ya, Terus karena sel darah sebagian merah nggak ada mitokondria. betul betul sama sebagian ginjal. Terus itu sama kebutuhan beberapa saraf otak gitu. Ya, dan ginjal juga bisa membuat bisa membuat gluconeogenesis sendiri. Oke. So nothing to be worry about. Iya. Kalau kamu di dalam ketogenik itu nothing to worry about. Dan minggu kemarin ya kita sudah ngomong kalau untuk orang yang cancer itu kamu jangan kira-kira, kamu harus cek. Dan kamu Cek harus dulu. ditangani Oleh orang yang nutritionist kompeten ahli. ya. Ya. It have to. Karena kamu Oke. jangan beranggapan iya saya kan sudah melakukannya ini dengan carnivore diet atau carnivore diet adalah adjunction. Itu ketogenic diet. Adjunction kepada treatment bagi orang yang menderita kanker dan bukan satu-satunya. Kalau orang yang bilang saya menyembuhkan kanker saya cuma dengan diet, well, kita bicara kanker dan kita bukan bicara diabetes. Karena itu adalah suatu kerusakan mitokondria yang terjadi dari toxicity, dari kerusakan, dari deviasi, dan dari banyak hal lain yang pada saat kita lakukan dengan diet akan membantu untuk detox. Tapi kita masih memerlukan pharmaceutical intervention. Iya. Karena itulah Dr. Sifril pun tidak menyarankan kamu cuma carnivore diet aja. Enggak. Atau kamu cuma ketogenic diet aja. Kamu harus adjunct. Adjunct itu maksudnya itu mengiringi dengan terapi untuk kanker. Tapi keperluan obatnya menjadi lebih rendah karena kamu di dalam ketogenik. Karena kamu pada saat di dalam ketogenik, beta hydroxybutyrate itu akan berinteraksi dengan obat dan memberikan efek yang lebih optimal lagi sehingga toxicity dari cancer treatment itu lebih diturunkan lagi. That is the advantage. Ya. Paham ya. Pertanyaan cukup selanjutnya. Oke. Ya. Jadi gini ceritanya, saya dari Heskil Ferdidian, katanya saya ada temen yang operasi pengangkatan empedu. Jadi sekarang dia rawan sama diare. Apabila dia makan terlalu banyak, badannya jadi bagus, tapi cepet capek katanya gitu. Nah, sekarang udah gak gemuk. Hah? Makan terlalu banyak apa? Dia nggak sebut secara spesifik, cuman dia bilang apabila makan terlalu banyak, di sisi lain tuh badannya jadi bagus, susut gitu. Tapi cepet capek gitu. Dulunya gemuk, sekarang udah ideal, tapi cepet capek. Nah, bisa nggak kalau diisi carnivore diet tanpa empedu gitu? Kita sudah jawab ya minggu kemarin itu. Kemarin udah ditulis di situ. Bagaimana badan kamu sama-sama Yunita? Bagaimana badan kita bisa akan berinteraksi dengan lemak pada saat kita tidak punya bile duct? Jadi empedunya kan kalau ada kantung empedu biasanya empedu itu akan ditampung di kantung empedu gitu loh. Dia akan dirembeskan sedikit sesuai kita makan. Tapi kalau nggak ada bile duct-nya maka empedu akan dirembeskan lebih lambat gitu. Karena lebih lambat otomatis metabolismenya dan ketika lemaknya didorong itu juga semakin lambat. Ya itu yang kita rasakan. Mengabsorpsi lemaknya, mengasimilasinya jadi lebih lambat. Nggak bisa nge-sprint dia, cuma maraton doang. Atau malah jalan kaki. Kalau ada bile duct itu kita langsung gitu loh. Ya, keluar dia nggak kayak nge-pulse. Iya. Tapi kalau nggak ada bile duct kan nggak ada tempat penyimpanannya. Nggak ada penyimpanan. Liver kamu masih memproduksi, cuman tidak secepat itu, tidak ada conserve. Jadi dia harus memproduksi as soon as saat kamu makan, jadi liver harus memproduksi bile duct. Keluar gitu. Tetap keluar. Nah, dari situ artinya harus dinaikkan pelan-pelan. Bagaimana? Lihat edisi sebelumnya. Video yang sebelumnya itu udah dikasih porsi kenaikan lemaknya. 3 week is your magic number. Oke, silakan. Next. Pertanyaan selanjutnya. Dari Ubay Yulian. Baru bergabung ke grup carnivore, sebelumnya diet karbo karena ada diabetik tipe 1 kata dokternya. Oh.
tertarik masuk grup ini karena lihat postingan Michael Shu sangat menginspirasi. Mau nanya, apakah daging harus sapi atau bisa ayam? Bagaimana? Apa saja yang bisa dikonsumsi? Karena saya suka brutu katanya atau bagian What pantat is ayam. bruto? Itu bontot ayam. It's very exotic what you like, but anyway, whatever. Boleh nggak katanya makan brutu ayam? Ya boleh. Okay. Dude, what is carnivore diet? Everything that's move, Binatang. binatang itu you eat it. That's me. Kalau Iya. kamu mau makan cacing, sorry, I'm just kidding, but yes true. I mean, it's like Ya if boleh. you want to makan kodok, you eat kodok. If possible untuk dimakan, Kalau just kamu makan makan. snail, you eat snail, whatever. You can eat them. Ya, boleh. Kenapa? Karena mereka semuanya mengandung protein. Protein. Tapi apakah carnivore diet yang baik itu harus selalu tinggi protein? Spesifik. Ya. Okay. Spesifik maksudnya gini, spesifik dengan keperluan. Somebody like maybe take example like Michael Shu, he might need different kind of protein than you who have dibanding dengan kamu yang mempunyai diabetes. Seseorang seperti saya yang mempunyai aktivitas berbeda memerlukan protein berbeda dibanding dengan kamu yang tidak melakukan exercise seperti saya. So everybody have a different protein need. Tapi secara garis besar yang harus kamu perhatikan itu adalah ketinggian lemaknya. Lemak itu harus tinggi supaya badan kamu mencapai status ketogenik, ketosis, supaya mengirimkan kamu ke dalam ketosis. Karena sebenarnya ketosis itu adalah fasting mimicking diet. Yes. So, kenapa itu diperlukan? Supaya insulinnya itu rendah, glukagonnya mulai meningkat, dan badan kamu masuk ke dalam sistem ketosis dan menggunakan lemak sebagai beta hidroksibutirat untuk menyuplai energi ke dalam badan. Dan fungsi lainnya juga sebagai penurunan inflamasi. Jadi pada saat badan kamu itu mempunyai kerusakan karena kamu sakit, beta hidroksibutirat ini, especially buat orang yang mempunyai penyakit jantung, stroke, itu beta hidroksibutirat itu akan memperbaiki atau mempercepat regenerasi selular yang ada di dalam sel jantung atau sel otak. Ya. So, pertanyaan dia tadi untuk diabetes tipe 1 ya. Tadi kita ada ngomong ya, diabetes tipe 1 itu bagaimana? Kamu masih bisa menggunakan beberapa laktos atau dari keju atau gitu. Dan kamu harus selalu pantau kalau kamu punya diabetes tipe 1, harus pantau gula darahnya berapa dan insulinnya kamu itu dikasih berapa, karena kita berbeda. Untuk olahraganya juga harus lebih spesifik dan kamu harus lebih lebih mindful gitu. Pada saat kamu mau olahraga yang lumayan berat untuk diabetes tipe 1, karena dia tidak memproduksi insulin dan dia sangat tergantung kepada insulin yang injection atau yang diminum ya. Insulin basal yang diminum. Jadi kamu harus be mindful kalau misalnya sebelum olahraga kamu cek berapa gula darah kamu. Berapa gula darah. Terus kamu mesti hitung apakah itu sudah akan mencakup dengan insulin yang dikasih itu atau tidak. Kalau tidak, artinya kemungkinan kamu harus kasih sedikit lebih tinggi lagi, dan itu kamu harus ngomong ke dokter kamu ya. Dokter kamu akan memberikan anjuran yang lebih spesifik lagi untuk memfasilitasi kenaikan gula darah yang akan terjadi pada saat kamu melakukan exercise. Tapi apakah gula darah yang terjadi pada saat kenaikan exercise itu diperlukan insulin? Itu tergantung lagi apakah otot kamu itu sudah terlatih atau tidak. Kalau ototnya terlatih, tidak terlalu memerlukan banyak insulin untuk mengabsorb gula darah itu. Karena pada saat gula darah itu kan sebagai konversi energi di dalam tubuh. Ini banyak yang perlu diperhatikan faktor-faktornya. Ya, karena itu harus ditangani oleh ahli yang bisa memberikan kamu anjuran spesifik untuk kondisi kamu. Yang kita bisa diberikan di sini hanyalah general saja. General saja. Karena ini bukanlah sebagai anjuran medikal. Oke, next question. Next, dari Welfare Startup ini, jadi infonya dia perempuan usia 53 tahun, berat badan seimbang, cek gula darah dan lain-lain katanya normal, penderita hipotensi primer, rinitis akut sudah bertahun-tahun, kulit sering ruam, merah, gatal, timbul dan hilang dengan sendirinya. Setahun terakhir IF 18 jam 6
dan olahraga kardio saja, lari santai 3 kali seminggu. Mau coba carnivore diet karena tiap bangun tidur pagi kakinya sakit lalu hilang dengan sendirinya setelah kegiatan. Tetapi dia sudah mencoba IF ini selama setahun, keluhannya tetap sama. Nah, dia tanya, sebenarnya untuk pemula seperti beliau ini berapa banyak konsumsi daging dan lemak yang diperlukan? Ini Oke. juga udah kita jawab ya. Kalau untuk konsumsi daging dan lemak secara general itu memang 70-30 rasionya. Nah, kalau untuk kakinya terasa bengkak atau something, aku rasa kamu mempunyai kondisi sebelumnya, kondisi kesehatan sebelumnya. I don't know what, but you need to. So, satu, kamu harus bikin baseline. Baseline-nya itu apa? Lipid profile. Terus tuh kamu bisa cek juga gula darah, HbA1c-nya berapa, dan beberapa tes. Kalau misalnya, karena saya tahu TSH dan T3, T4 itu mahal sekali di Indonesia. Jadi yang bagusnya itu kamu tes aja CRP-nya berapa. Oke, CRP. Jadi dari situ bisa kamu lihat lipid profile CRP. Dari itu kan kamu dapatnya baseline-nya berapa. So dari situ nanti bisa di follow up. Kalau misalnya kalau kamu mau kita yang handle, kamu hubungi Umu. Nanti dari situ kita akan follow up untuk memperbaiki makanannya bagaimana. Nah, tapi secara general, yang kita mau kasih suggestion. Highlights. Untuk perempuan itu kamu mesti cek dulu. Misalnya gini ya, 1 bulan kamu cek, kamu omat, lihat bagaimana badan kamu bereaksi, responnya. Terus bulan keduanya itu kamu cek, kamu pakai 2 meal a day. Terus kamu lihat bagaimana badan kamu bereaksi. Lihat yang mana yang bagus. Kadang-kadang 1 bulan, kadang 1 bulan terlalu cepat. Coba 2 bulan atau 3 bulan. 2 bulan setengah lah, itu in the middle. Jadi nanti kamu bisa lihat apakah rambut kamu menjadi lebih baik, apakah energinya jadi lebih baik, apakah inflamasinya menurun atau tidak. Nah, kalau untuk IF kamu yang 18-6 itu oke. 18-6, jadi 6 jam itu window eating-nya ya. Jadi itu masih bisa dikatakan hampir 2 meals a day. Dan jangan lupa, itu kebutuhan protein harus selalu terpenuhi, dan protein harus masuk selalu dengan lemak. Jadi yang seperti yang terbaik itu kayak yang di kuning telur apa gitu. Dan untuk carnivore diet itu semua animal product you can eat. Kamu bisa makan semua hewani. Cuman kalau misalnya kamu suspek, kayak misalnya ini kamu punya gatal-gatal ruam-ruam ya. Nanti kan kamu sudah masuk di dalam carnivore diet, artinya itu semua elemen tanaman itu kan sudah dieliminasi. Lihat aja dulu pelan-pelan, gak usah di macam-macam dulu. So, coba masuk ke dalam yang spesifik carnivore untuk yang suspek autoimun. Jadi cuman daging dulu untuk sekitar 3 minggu aja deh, lihat. Habis itu nanti minggu keempat kamu coba perkenalkan ayam atau gimana itu, terus kamu lihat lagi bagaimana. Untuk lebih spesifiknya silakan hubungi Ilmu kalau mau boleh nanti kontak aku langsung ya. Oke, next. General, itu. Dari Gaitsa, cuma nanya, IF itu sebenarnya efektif berapa jam? Ada ya, Gel. Depend. Tapi yang paling pasti itu minimal itu 12. Oke. Supaya insulinnya itu clearance, habis itu glukagonnya mulai meningkat, dan badan kamu mulai memproduksi beta hidroksibutirat. Kalau di bawah 12 is not really effective. It's not even called kamu tidak akan mungkin juga dibilang itu puasa intermittent kalau misalnya di bawah 12 jam. Oke. At least 12 jam. Minimal. Oke, next. Next. Dari Junjun Kurnia, tiba-tiba seminggu ini tensi darah tinggi mencapai 153/86. Apa yang menjadi penyebab? Gitu. Umur berapa? Nggak ada. Junjun Kurnia. Ini kayaknya udah pertanyaan yang kesekian kali ya. Ya. So, secara general, kamu mesti lihat makannya bagaimana, garamnya bagaimana, lemaknya bagaimana, habis itu terus bagaimana tidurnya. Kalau misalnya tidurnya kurang, terasa capek, tensinya naik, kemungkinan yang terjadi itu kekurangan lemak dan kekurangan garam. Terus lalu kan lemak lagi, kurang lemak ini.
Mm-mm. Dan kalau misalnya kadang-kadang tensinya bisa naik itu bisa apakah tentang kadang-kadang karena volume darahnya itu mengental, tensinya naik, viskositasnya itu jadi lebih pekat dia. Jadi Oke. kemungkinan juga kurang minum Kurang or kurang minum. garam. I don't know which one. You need to check. Oke. Hmm, Kurang lengkap ceritanya ya, Pak Junjun. ya, Nggak tahu nih, Pak Junjun ya. ke Mbak Junjun. Oke. Oke. Next. Next. Aduh, ada ininya, ada hasil labnya nih. 3 bulan Ya, carnivore, clean, dapat hasil seperti ini di bawah. silakan. Oke, sebentar Oke. ya. Ah, bukannya itu yang kita jawab tadi? Bukan, lain lagi. Kamu ada nggak? Oke. No. Oke, jadi yang sebelumnya HbA1c dia 11,3, yang Bentar. terbaru HbA1c berapa? HbA1c dia 11,3 itu sebelumnya, yang terbaru 7,5. Ini persen atau Persen. mg/dl? Oke. Persen, oke. Oke. Kemudian lipid profilnya yang disertakan November itu trigliseridanya 5.000. Kaget loh aku Wow. setinggi ini loh. Oke, Aha. yang latest itu Soalnya itu berarti milimol, Bu. Coba oh, liatin no, ininya dong. miligram per desiliter. Oh. Wow. Wuhuhu. Oke, so yang Oke, silakan. Sorry. the latest one tuh 744. 744 Yes, dari 5.000. dari 5.000. Jadi oke ya. Kemudian kalau yang TC kita nggak ngomongin TC sama LDL ya. Ah, Oke, yang lain-lain seems oke, semuanya oke, kreatininnya oke, asam urat juga. Oh, asam uratnya agak tinggi, 9,1, 9,1. di yang sebelumnya atau sesudah? Nggak ada, sebelumnya dia nggak mention, ini yang latest dia kasih. 9 point. Ini tadi uric acid ya. Ya, uric Oke, acid apalagi? 9,1, EGFR-nya juga bagus. Itu aja, nggak ada lagi. Detailnya nggak Lihat ada. kan kalian, itu sudah lumayan pintar. Makanya dia yang nge-screen sekarang. So, terus apa pertanyaan dia? Apa yang harus saya lakukan terkait kolesterol dan asam urat? Hmm. Ini udah good progress loh, dari 5.000 ke 744 itu Ya. hampir Apa 9 kali diagnosa lipat. dokter menurut kamu ini, Umu? Apa di diagnosa ini? Ya diabetes. Aha. Hmm. Terus apakah menurut Bapak, siapa namanya? Pak Bapak tadi? Jose, Pak Yose Irwan. Pak Yose Irwan, apakah menurut Bapak ini bisa diperbaiki cuma dengan 3 bulan? Nggak bisa ya Bapak. Tapi ini udah big achievement ini. And I'm Dalam not 3 bulan. surprised. I'm not surprised. Gitu Karena loh. kan akan terjadi banyak perbaikan lagi. Cuman Iya. masalahnya Bapak, Uh, itu uric acid itu bisa meningkat atau menurun, itu tergantung the clearance. Pada saat beta mm, mm, hydroxybutyrate-nya itu tinggi, uric mm, acid itu tidak menjadi permasalahan mm, karena mm. akan dia ngepul di dalam darah itu ya dulu karena badan itu harus memetabolisme beta hydroxybutyrate atau keton body dulu sebelum dia akan ngeclearin uric acid. So, kebanyakan bilang, oh saya di carnivore diet malah uric acidnya tinggi karena saya kebanyakan makan protein. Kadang-kadang bukan karena itu ya. Iya. Karena itu dia Clearance. harus kayak di jalan apa dia mesti antri dulu. Tapi tidak berarti kamu akan mengalami permasalahan yang terjadi. Karena kamu harus lebih spesifik, apakah badan saya sakit lagi? Apakah bagaimana perasaannya? Yeah. How do you feel? Itu clinical simptomnya. Kalau misalnya badannya terasa kayak sakit, well, we might need to do something. Kalau enggak, ya enggak. Tapi kalau dari saya, kalau orang yang sakit memang memerlukan bantuan khusus. Ini bukan karena kita, jadi harus kamu apa ditangani sama kita, bukan itu. Maksudnya gini, kalau kamu nggak ditangani sama kita, kamu tangani sama orang lain juga, I don't care. It's okay. I don't care, ya, yeah. It's okay. Just kamu harus cari orang yang terlatih di dalam menangani carnivore atau ketogenik yang tercertified. Yeah. Itu yang kamu harus ini. Bukan orang yang abal-abal. Maksudnya, dia belajar ketogenik atau carnivore dari internet. It is not that karena penanganannya ini penanganan nutrisional dan kenapa itu orang yang certified ketogenik seperti saya pun tidak bisa masuk cuma seperti itu aja, harus punya ijazah keperawatan atau paramedikal atau medikal sebelumnya dan harus bisa berbahasa Inggris.
untuk bisa masuk ke dalam sekolah di Nutrition Network. Dan trainingnya pun tidak gampang. Jadi supaya dan tidak murah untuk mendapatkan ilmu itu. Betul. So buat kita yang sudah tersertifikasi ketogenic atau carnivore ketogenic dari Nutrition Network, itu kualitasnya sudah bisa dikatakan kita bisa handle kalian. Sudah bisa dipertanggungjawabkan ya, jadi bisa hati-hati dengan label coach. Ya, hati-hati dengan label coach ya. Kalau mereka bilang, karena pernah terjadi sama Oma juga di Carnivore Diet Indonesia, itu somebody dari Malaysia, dia bilang dia tersertifikasi training dari Nutrition Network. Nah, kalian tinggal diklarifikasi aja, kamu cari nama saya, itu type di Nutrition Network, kamu bisa dapat. Saya di wilayah Paris. Dan France. Aku selalu kasih linknya itu kalau mau cari certified practitioner ya, tinggal klik aja linknya dan you type the name. Sama dengan sport performance nutrition spesialis saya, kamu type nama saya di National Academy Sport Medicine, you'll find me. Karena saya memang tersertifikasi dan terdidik di situ. Dan bukan cuma ngaku-ngaku coachnya dapatnya dari mana, ilmunya dari internet, dan jangan heran kalau misalnya hasilnya nanti mungkin juga akan berbeda. Ya. There you go. Apakah kamu ada pertanyaan lagi? Masih. Oke. Jadi Wen, saya pengen naikin BB karena nge-gym. Jadi sekarang tuh BB-nya susah naik karena mungkin makannya kurang. Apa dengan DC bisa menaikkan berat badan? Karena kan umur kalau berapa? Nggak ngomong, nggak cerita, nggak tulis. Nah, jadi gimana mau naikin BB? Kan harus surplus kalori. Kalau daging ada kalori tapi nggak banyak. Oh, salah nih. Kalau kamu bicara kalori dari daging, itu daging berlemak itu mempunyai kalori lebih tinggi. Tinggi itu. So, ya permasalahannya bukan kalori, tapi apakah kalori yang kamu masukkan ke dalam badan atau sumber nutrisi itu akan menaikkan insulin atau tidak? Ya. 1. 2. Apakah menurut kamu muscle itu terbentuk dari nasi atau dari ayam? Protein. Makan aja banyak-banyak nasi. Lihat apakah kamu bisa berotot. Berotot di perut. You're not going to have your muscle. Karena muscle itu cuma terbentuk dari protein. Protein, nggak bisa dari karbohidrat ya. Nggak, sorry, nggak bisa. So, kalau terus gini. Untuk orang yang mau menaikkan massa otot, there is the only way to make your muscles bigger, itu satu-satunya adalah dengan memberikan stimulasi. Bagaimana kamu menstimulasi otot muscle kamu itu? Artinya dengan periodization, loading. Jadi kamu kasih stress atau loading atau intensity yang spesifik supaya muscle spindle kamu itu bereaksi dan dia akan nanti berubah pada saat kamu tidur atau istirahat dan kamu masukkan protein ke dalam tubuh kamu, dia akan membesar. Karena kamu stimulasi dan kamu berikan nutrisi untuk dia membesar. Ya. Tapi kalau misalnya kamu exercise terus dan kamu nggak kasih protein yang cukup, you wouldn't have it. But pada saat kamu umurnya masih di bawah 25 tahun, itu hormon kamu itu testosteronnya masih tinggi. Bagus, itu gampang membuat otot. Walaupun kamu makan junk food aja, kamu bisa berotot. Bisa It's not fair, I know. Yeah. But that's what it is. Nah, buat kita-kita yang sudah lebih daripada 30 tahun ini, kamu harus makan protein dan spesifik exercise sehingga kamu itu menstimulasi muscle synthesis. Oke. I hope the answer is pretty good. I hope. Kalau protein dari nabati bisa, Oma? Protein dari nabati. Bercabang pertanyaannya. Itu protein dari nabati. Oke. Apakah menurut kamu bisa dipakai? Coba aja. I don't know. Yang ada dapat leaky gut. Enggak, tapi ada loh yang defisit kalori terus dia klaim ke aku gitu kan ya. Ini gue sekarang tuh berotot gitu. Gue tanya, lu makan proteinnya berapa sehari gitu kan. Mention gitu kan. Terus gue hitung-hitung gimana caranya lu bisa building muscle, protein lu kurang banyak gitu. Terus dari umur dia berapa? Gitu? Umur dia berapa dulu? 46, 47 something. Coba sini.
let's see how much what is your muscle compared to me. I mean, Kan like no. kan metode dietnya defisit kalori, so I'm sure dia bakal kekurangan pasti. Permasalahannya mesti dilihat dulu juga apakah sebelumnya dia sudah exercise atau tidak pada saat dia masih muda. Karena we don't know. That's the thing. I won't answer that part because I don't know. Karena kebanyakan ya kayak anak-anak muda gitu kan ya, badan mereka itu kayak kalau mereka berotot gitu ya kayak kering gitu ototnya. Itu karena testosteronnya masih tinggi. Pada saat testosteron kamu sudah mulai merendah, pada umur kamu sudah mencapai 30 tahun, itu harapan satu-satunya untuk menstimulasi otot itu cuma dari protein doang, bro. The only hope is protein, bro. There's nothing else. So mau kamu makan karbo apa segala macam, mau exercise sebanyak apapun, bukan kemungkinan otot kamu nggak akan membesar. So jadi jawabannya makan protein lebih banyak dan stimulan, ya. Specificity, time under tension, dan progressive overload. Apa tuh progressive overload? That is your progressive overload di exercise. Oh. Cek aja deh di internet progressive overload itu persennya berapa. Misalnya kamu masukkan 3 minggu itu kamu ganti lagi exercise-nya sama beratnya kamu ganti atau tipe exercise kamu ganti untuk menstimulasi muscle-nya supaya nanti beradaptasi lagi. Makanya Oma itu tidak terlalu berotot karena malas. Nggak usah berotot, penting bisa angkat besi 120 kilo. There you go, that is my specificity. Sekarang sudah bisa 120. Ini nggak penting nampak otot. Oke, kayaknya pertanyaannya udah habis yang kita pilih minggu ini. Oke, pertanyaan sudah cukup dan sekarang kita sudah jam 7 pagi di tempatku ini. Udah jam 2. Oke, so if there is anything anymore, kita akan bahas mungkin di dalam 2 minggu yang akan datang. Oke. So nanti buat kalian yang topiknya kita tentuin nanti ya. Kita pilih juga kadang-kadang dari pertanyaan sih biasanya. Ya tergantung mood. No. Sebenarnya FAT ini is very interesting. Menarik. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan beberapa material, tapi kan banyak pertanyaan, jadi materialnya tidak terlalu banyak terbuka. Mungkin untuk kedepannya kita akan berikan, karena kalau dari Optima Health kita akan memberikan pembelajaran tentang anatomi fisiologi dan juga metabolik. Dari situ kamu bisa mendapatkan beberapa pengetahuan dasar yang penting untuk kamu supaya bisa mengerti dan tidak terombang-ambing oleh dunia internet ya. Iya. Dan tolong teman-teman pengertian ketogeniknya nanti dipelajarin lagi ya, di grup sudah pernah di-share sama Oma berkali-kali sudah gitu. Jadi jangan ditanyakan lagi cheatingnya keto. No, bukan cheating ya. It's really triggering me when somebody say that. It's like, what do you mean like cheating in keto? What is keto? Kalau aku tiba-tiba sekali-sekali cheatingnya keto. No. Baca ya, lagi ya. Iya, saya cheatingnya di keto. Jujur bilang cheating ketonya gimana? Iya, saya bikin kue. Well, that's kalau kamu pakai stevia segala macam itu is not really recommended. Sedangkan kita pun mempelajari ketogenik itu gula replacement dan disarankan untuk menjauhi apa yang berasa manis karena akan trigger. Jadi bila kamu bilang kayak aspartam pun manis tapi nggak ada gulanya, nggak ada energinya ya kan? Thank you. Tapi masih menstimulan ya. Iya, menstimulasi insulin karena ada rasa manis itu yang nge-trigger di otak. So jangan anggap remeh reaksi badan kamu. Karena sebenarnya itu very complex dan food addiction is real, baby. Betul sekali. Yes. So kalau misalnya ini my last advice ya. Kalau misalnya kamu merasa itu, I really wanted to eat that cake. So maybe kamu makan butter aja atau makan aja tallow atau makan aja daging berlemak atau ayam gitu ya. Habis itu makan tuh sampai terasa lumayan kenyang. Habis itu tunggu sampai 1 jaman gitu. Hilang itu. Tetap terasa pengen. Biasanya hilang. Oke. Kuncinya kamu makan aja lemak. Eat as much as you could. Ya. Oke. Cukup kita cukupkan ya. Nanti kita jumpa lagi mungkin 2-3 minggu lagi. Aku mau di grup ya. Terima kasih udah bergabung sama kita hari ini, dan yang nggak bisa nonton live nanti rekamannya aku posting di ini ya.
di Facebook di aku. grup dan di Facebooknya. Thank you Oma hari ini ya. Selamat Lebaran semua. Nikmatin hari libur. Nanti minggu depan kita back on track lagi. Oke. Yes. Jumpa lagi. You too. Assalamualaikum warahmatullahi Bye. wabarakatuh. Bye. Take care. Have a good day semua. Bye. Have a nice weekend. Okay, bye. Makasih.